Cerita diawali dengan memperlihatkan dua siswa yang populer yang memiliki ketenaran di sekolah. Mereka adalah Inukami Suzune, seorang siswa kelas 3 yang merupakan ketua OSIS, dan Ryusen Kazuki, yang merupakan wakil ketua OSIS yang merupakan siswa SMA kelas 2. Bahkan rumor beredar jika mereka memiliki sebuah hubungan romantis karena mereka terlihat sebagai pasangan yang begitu serasi. Di sisi lain, terdapat seorang siswa bernama Usato Ken yang menyatakan dirinya sebagai siswa biasa saja. Meskipun hanya seorang siswa biasa saja, tapi di sini ia berperan sebagai MC kita kali ini. Tapi Usato memiliki kemampuan yang bisa membuatnya mampu dengan mudah menyadari keadaan sekitar. Bahkan terkadang, ia juga ingin hidup sebagai orang yang menjadi siswa populer di kehidupannya. Di siang harinya, cuacanya yang nampak hujan deras. Bahkan Usato yang hampir pulang dari sekolah merasa bingung dikarenakan payungnya hilang. Akan tetapi ia melihat satu payung yang bukan miliknya, tapi meski begitu, Usato nggak mau menggunakan payung tersebut karena bukan miliknya. いやいや、ダメだろ。持ち主に悪い。 Tapi tiba-tiba, Inukami muncul dan bertanya mengapa Usato masih berdiri saja. Inukami pun menebak jika Usato nggak membawa payung. Hingga pada akhirnya, Usato pun memutuskan untuk menerobos hujan. Akan tetapi, Inukami pun mencegahnya. Karena itu bisa merusak nama baik OSIS. Dan pada saat itu, Kazuki datang dan membawakan sebuah payung untuk Usato. Karena itu Inukami merasa lega. Karena Kazuki mengenal cowok di depannya. Dan ternyata Kazuki adalah teman satu kelas dari Usato. Karena hal itu juga, Kazuki merasa aneh jika tak memanggil nama asli dari Usato. Hingga pada akhirnya, mereka pun saling memanggil nama asli masing-masing dan menjadi lebih akrab. 君と呼ばせてもらおう。いいかな、うさとくん。 Setelah itu, Usato kemudian pun bertanya mengenai rumor kedekatan antara Inukami dan Kazuki. Tapi ternyata, rumor tersebut hanyalah bohong. Dan kedekatan mereka sekedar untuk menjalankan OSIS belaka. Tetapi Inukami malah merasa kagum karena Usato berani menanyakan hal tersebut pada mereka. Setelah itu, Inukami tiba-tiba menanyakan rencana karir Usato dan Usato menjawab belum memikirkan hal tersebut. Mendengar itu, Kazuki pun merasa bingung karena Inukami juga nggak memiliki rencana masa depan, tetapi malah bertanya pada orang lain. Tapi secara tiba-tiba, Kazuki berhenti karena mendengar sebuah bunyi lonceng. Dan ternyata Inukami juga mendengarnya. Tapi si Usato malah nggak mendengarkan apapun di situ. Akan tetapi secara tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir pun muncul dan membuat Usato merasa bingung dengan lingkaran tersebut yang hanya mengelilingi kedua temannya saja. Si Kazuki malah mengira itu hanyalah sebuah properti untuk syuting. Usato ternyata tahu bahwa lingkaran ini adalah portal menuju ke Isekai. Saat mendengarnya, Inukami pun malah bersemangat dengan Isekai dan sihir. Seketika hal itu membuat Usato tahu sifat asli dari Inukami. Singkat cerita, mereka terpindah ke tempat yang tidak mereka kenali. Dan kemudian seorang raja mendatangi mereka. Raja tersebut bernama Raja Lloyd Fulgus Linger, yang merupakan raja dari kerajaan Linger. Kemudian, raja menjelaskan bahwa mereka dipanggil ke kerajaan Linger sebagai pahlawan untuk menghadapi kemunculan Raja Iblis. Mendengar itu, Kazuki langsung marah karena mereka telah memanggil seenaknya tanpa sepengetahuan calon pahlawan. Akan hal itu, raja pun langsung meminta maaf karena pemanggilan hanya bisa dilakukan satu arah dan tak ada cara untuk membalikkan mereka dikarenakan Kazuki yang terus marah. Dia pun diancam oleh para prajurit. Lalu Usato pun langsung menenangkannya. Kemudian raja pun berlutut dan menjanjikan bahwa mereka akan mencari sebuah cara agar mereka bisa kembali pulang. Akan tetapi mereka membutuhkan bantuan para pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis. Kemudian, seseorang bernama Welsi menjelaskan bahwa mereka dianggap pahlawan karena formula sihir pemanggilan, mencari orang-orang berpotensi untuk menjadi kandidat pahlawan, ditandai dengan dentuman suara lonceng. Pada saat itu, Inukami dan Kazuki mendengar suara tersebut, tapi tidak dengan Usato. Yang artinya Usato hanya terseret bersama mereka. Lalu mereka bertiga pun akan melakukan tes potensi sihir, yang mana hal itu membuat Inukami begitu sangat semangat, karena ternyata ia seorang wibu. Sementara itu,
Kazuki bertanya pada Usato yang hanya terseret oleh mereka berdua. Akan tetapi Usato pun tidak marah akan hal tersebut dan membuatnya berpikir untuk menjalankan kehidupan di isekai sembari memikirkan masa depan nantinya. Saat Inukami melakukan tes potensi sihir, bola yang ia sentuh nampak berwarna kuning. Yang mana hal itu berarti Inukami memiliki kekuatan alami berelemen petir. Sedangkan Kazuki nampak memiliki elemen cahaya, yang mana elemen cahaya merupakan sebuah elemen terkuat untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan saat giliran Usato menyentuh bola kristal di depannya, tiba-tiba bola berubah menjadi warna hijau. Namun Mercy tak menjelaskan apapun dan langsung membawa Usato ke hadapan Raja untuk melaporkannya. Hah? Setelah mendengar hal itu, Raja pun malah dibuat terkejut. Dikarenakan warna hijau adalah elemen sihir yang sangat langka. Untuk itu pula, Raja memutuskan akan menjauhkan Usato dari kerajaan. Karena itu, Usato pun menanyakan mengenai apakah elemen sihirnya sangat berbahaya dan apakah tidak ada orang lain dengan elemen yang sama dengannya. Raja pun memberitahu bahwa memang ada orang lain yang memiliki elemen sihir yang sama dengan Usato. Namun orang itu dianggap berbahaya. Tiba-tiba saja, wanita berambut hijau masuk dan bertanya proses pemanggilan pahlawan yang telah dilakukan. Yang ternyata ia bernama Rose. Lalu Rose menoleh ke arah Usato dan bertanya, apakah Usato juga merupakan seorang pahlawan? Raja pun menjelaskan bahwa Usato bukanlah pahlawan, melainkan salah satu orang yang tidak sengaja terseret bersama dengan pahlawan. Rose pun bertanya nama dari pemuda yang ada di depannya, sembari memperkenalkan dirinya sebagai seorang kapten dari tim medis. Akan tetapi Usato malah mengiranya jika Rose nampak seperti seorang penjahat dengan tampangnya yang begitu menakutkan. Setelah itu, Welsi pun mengajak Rose bertemu dengan pahlawan di ruang kristal untuk menjauhkannya dari Usato. Tapi saat Rose akan keluar dari ruangan tersebut, si Usato malah mempertanyakan elemennya. 何の属性なんですか? Mendengar hal tersebut, Rose pun memutuskan untuk kembali. Dan kemudian ia pun meminta izin pada Raja untuk meminjam Usato. Tapi sebenarnya dia akan tetap membawanya meskipun tidak diizinkan. Hal itu pun membuat Welsi berusaha untuk menjauhkan Usato dari Rose dengan sihirnya. Akan tetapi si Usato malah bertingkah kocak. Setelah itu, dengan tegas Rose menyatakan, mulai saat ini ia akan menjadi guru dari Usato, hingga menjadi seorang penyembuh yang begitu hebat. Dan kemudian ia pergi begitu saja meninggalkan mereka semua. Entah apa yang membuat si Raja begitu takut dengan sosok Rose itu. Bahkan saat Raja mengatakan, jika Usato hanyalah seorang pemuda yang terseret ke dunia mereka, tetapi hal itu tidak membuat Rose mendengarkan sang Raja. Di sisi lain, kedua teman Usato malah terkejut saat mendengar jika saat ini Usato telah dibawa pergi oleh seseorang bernama Rose. Welsi juga menjelaskan pada mereka bahwa Usato dibawa oleh Rose ke tempat yang jauh dari istana, karena ia akan dididik menjadi seorang penyembuh hebat. Ia juga menjelaskan jika elemen sihir Usato adalah elemen sihir penyembuhan yang sangat langka, karena itu pun sebagai sesepuh elemen penyembuh. Rose ingin mendidik Usato sebagai muridnya. Mendengar itu pun, Inukami berpikir kalau hal itu adalah hal yang baik menurutnya. Akan tetapi semua orang terlihat takut dengan didikan yang akan diberikan oleh Rose nantinya. Karena biasanya, latihan yang diberikan oleh Rose tampak di luar akal sehat. Singkat cerita, di malam harinya, Usato sudah berada di sebuah rumah yang jauh dari istana, dengan Rose yang berdiri di depannya. Rose kemudian menjelaskan bahwa Usato memiliki potensi sebagai salah satu penyembuh. Dengan hal itu pun, Rose membawanya ke pasukan tim medis untuk melatihnya. Dan saat ini rumah tersebut sekarang menjadi tempat tinggal Usato. Bahkan saat Rose memperkenalkan muridnya, mereka ternyata tampak begitu sangat mengerikan. Dan mereka adalah Tong, Mil, Alex, Gonggul, dan Gert. Melihat itu pun, Usato malah meminta maaf dan hampir membuatnya menangis. Karena begitu takut, ia juga salah mengira jika dirinya hanya akan menjadi tumbal untuk 5 orang tersebut. Karena itu pun, Rose menendang salah satu dari mereka karena telah membuat Usato ketakutan. Akan tetapi mereka malah mengatakan jika hal itu adalah sambutan dari mereka yang sudah cukup ramah. Dan setelah itu, Rose mengatakan bahwa ke-5 orang itu adalah muridnya. Meskipun tak memiliki sihir penyembuh, tak hanya itu, Rose juga memberitahukan jika ia masih memiliki 2 murid yang memiliki elemen penyembuh. Tetapi saat ini mereka berada di tempat lain. Maka dari itu, Rose pun akan mengajari Usato secara langsung. Di dalam hatinya, Usato mengatakan untuk menjauhi Rose apapun yang terjadi. Ia bahkan berusaha meminta pendidik lain.
namun tidak didengarkan oleh Rose. Rose kemudian memberitahukan jika pelatihan akan dimulai besok. Dan ia harus mempersiapkan diri. Kemudian, ia juga ditempatkan di kamar yang sama dengan murid-muridnya. Setelah itu, kelima muridnya Rose mengatakan bahwa latihan yang akan dilakukan oleh Usato akan terasa seperti neraka, atau bahkan lebih buruk. Usato penasaran dengan apa yang akan terjadi nantinya. Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk tidur dan beristirahat. Di keesokan harinya, di mana Usato yang bangun dari tidurnya mengira jika semua hal yang terjadi hanyalah mimpi belaka. Tapi kenyataannya semua yang terjadi benar-benar real. Kemudian ia dikejutkan oleh kedatangan Inukami dan Kazuki yang merasa khawatir dengan Usato karena telah diculik oleh tante-tante berambut hijau. Karena hal itu pun Usato meminta maaf karena membuat kedua temannya khawatir. Meskipun saat ini Usato nampak sehat bugar, tetapi Usato tidak mengetahui apa yang terjadi di masa depan nantinya. Bahkan saat ini adalah hari pertama Usato akan melakukan pelatihan dengan Rose. Karena itu pula, Usato berniat untuk melakukan yang terbaik. Seketika hal itu membuat Kazuki menyadari tekad Usato yang sangat bulat. Dan hal itu juga, mereka berdua pun akan melakukan pelatihan sebagai pahlawan di istana. Setelah kepergian dua temannya, Usato bertekad untuk membantu Kazuki dan Inukami suatu hari nanti dengan kemampuannya sendiri. Kemudian Rose pun muncul dan memastikan kedua pahlawan telah kembali. Dan ia pun mengatakan bahwa pelatihan Usato akan dimulai setelah sarapan. Maka dari itu, Usato harus segera mempersiapkan diri. Dan tak hanya itu, Rose juga memberikan sebuah buku kosong kepada Usato sebagai catatan harian, yang kemungkinan akan berguna jika Usato mencatat semua kegiatan, latihan pelajaran, dan pengalaman yang diberikan selama latihan. Singkat cerita, pelatihan pun dimulai. Diawali dengan Usato yang harus bisa merasakan energi sihir dalam dirinya. Dan kemudian ia harus mengeluarkan energi sihir tersebut. Rose juga memberikan sebuah buku untuk membantu pelatihan Usato tersebut. Meskipun Usato mengatakan bahwa dirinya tak dapat membaca huruf di dunia ini, tetapi saat membuka buku itu, Usato dapat membaca semuanya. Dikarenakan dirinya yang dipanggil dari dunia lain, dan dengan hal itu Usato sudah bisa membaca huruf di dunia ini. Ternyata buku itu berisi pengetahuan umum tentang negeri tersebut, yang bernama Linggar, yang berada tepat bersebelahan dengan wilayah kekuasaan Raja Iblis, sehingga kerajaan Linggar menjadi target utama penyerangan Raja Iblis. Rose menyuruh Usato untuk membaca buku itu, agar mendapatkan pengetahuan tentang ras dan monster di dunia ini. Pada akhirnya hari pertama latihan berakhir dengan tenang, dan Usato merasa ia kemungkinan bisa melewatinya jika latihannya semudah itu. Akan tetapi bayangan latihannya yang dibilang mudah, ternyata tidak, yang dimana hari kedua latihan, Rose menyuruh Usato untuk terus berlari meskipun begitu lelah. Pada hari ketiga, Usato yang terus berlari mengalami kram otot dan membuatnya terjatuh. Akan tetapi si Rose malah memarahinya. Dan kemudian ia pun memukul kaki Usato sampai kesakitan. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh Usato terus berlari lagi. Meskipun pada saat itu, Usato merasa bingung dengan pelatihan yang tak sesuai dengan ekspektasinya. Usato juga mencatat semua yang dilakukan semasa latihan. Hingga pada hari keempat, sepertinya Usato sudah bisa berlari dengan lebih baik. Tapi ia masih saja tertinggal oleh teman-temannya. Hingga tiba di hari keenam, Usato yang masih berlari hingga sore secara tiba-tiba terjatuh. Bersamaan dengan itu, sebuah cahaya hijau dari tangan Usato mulai muncul, di mana hal itu menandakan jika sihir Usato semakin kuat bersamaan dengan staminanya yang terus bertambah. Di hari ketujuh, Usato mendapat sebuah tendangan keras di bokongnya dan terus dipaksa untuk berlari. Di hari ke-8, latihan terus berlanjut seperti biasanya, di mana Usato terus saja berlari, dipukul bahkan mendapatkan tendangan keras dari Tante Rose. Keesokan harinya, latihan yang dilakukan, seperti biasanya, membuat sihir penyembuh yang dimiliki Usato aktif dan bisa membuat Usato menyembuhkan dirinya sendiri. Hal itu mungkin dikarenakan tubuhnya yang terus dipaksa hingga kekuatannya aktif dan memperbaiki semua kerusakan yang ada di dalam tubuh. Dengan kata lain, sihir penyembuh yang ada pada dalam diri Usato secara otomatis akan terus menyembuhkan Usato saat merasakan sakit. Dan istilahnya sihirnya Usato seperti layaknya darah putih pada manusia, yang terus mempertahankan tubuh seseorang saat terkena virus. Dengan hal itu pun, meskipun Usato telah berlari sejauh apapun, ia tidak akan merasa lelah. Meskipun ia merasa cemas,
Karena latihannya yang hanya berlari, apakah bisa membantu Kazuki dan Inukami atau tidak nantinya? Sesaat setelah itu, Rose menyuruh lari tambahan sebanyak 30 putaran kepada Usato. Hal itu membuatnya semangat menyelesaikan pelatihan yang amat pedih ini. Di hari ke-11, jatah latihan Usato ditambah. Di mana pelatihannya saat ini tidak hanya berlari, tetapi juga harus melakukan push-up dalam jumlah banyak, hingga skill penyembuhan aktifnya terus memulihkan tubuh Usato. Rose yang memperhatikan latihan Usato menjelaskan bahwa tujuan latihan tersebut adalah agar Usato dapat kabur dengan cepat dari musuh saat perang dan menolong rekan yang terluka, di mana semakin cepat Usato berlari, semakin cepat pula rekan-rekannya tertolong. Usato mencoba memahami perkataan tersebut, tetapi ia terhenti sejenak, sehingga hal itu membuat Rose menegurnya agar terus melanjutkan latihan. Akan tetapi hari itu, latihan berakhir dan hari hokinya Usato. Karena Tante Rose tidak marah-marah. Pada hari ke-12, ia kembali berlari dari pagi hingga siang dan melakukan push-up hingga malam. Bahkan terlihat tubuhnya mulai merasa ringan. Di hari berikutnya, terlihat perilaku kocak anggota tim medis yang bercanda. Bahkan hal itu membuat Usato kesal dan mengejar temannya yang malah merebut makan siangnya. Tanpa disadari, saat ini stamina Usato semakin baik. Bahkan ia bisa membawa beban berat saat berlari. 1 minggu pun berlalu. Lalu Kazuki, Inukami, dan putri kerajaan datang mengunjungi Usato yang sedang latihan. Setelah tiba di tempat latihannya Usato, mereka langsung terkejut karena melihat Usato melakukan push-up dengan beban besar di atasnya dan ditambahkan Rose yang duduk di atasnya. Tetapi Usato malah menantang Rose agar memberinya beban yang lebih berat lagi. Meskipun pada awalnya Usato keberatan, namun sihir penyembuhnya aktif. Dan ia mulai bisa mengangkat beban kedua balok, itu sembari melakukan push-up. Pada saat ini, perkembangan Usato ternyata sesuai dengan keinginan Rose, sehingga membuat Rose berpikir bahwa Usato bisa dibawa ke tempat itu lebih cepat. Entah apa maksud tempat itu, yang pastinya di tempat tersebut sepertinya berbahaya. Kedua temannya Usato merasa terkejut saat melihat latihan yang dilakukan Usato. Tetapi Inukami malah kagum dengan otot Usato yang terbentuk dari latihan kerasnya. Tapi pelatih Kazuki dan Inukami yang bernama Siklis malah marah pada Rose. Karena latihan yang diberikan Rose pada Usato dianggapnya terlalu keras. Akan tetapi dengan tegas, Rose mengatakan jika ia memiliki caranya sendiri dalam melatih seseorang. Rose juga mengatakan bahwa sekarang Usato adalah calon tangan kanannya. Mendengar hal itu membuat Siklis pun kaget, begitu pula dengan Usato yang terkejut mengetahui bahwa ia akan dijadikan sebagai tangan kanan Rose, di mana Rose menyukai kepribadian dan sikap gigih Usato yang pantang menyerah. Rose juga mengakui bahwa Usato telah mampu melewati pelatihan darinya yang sangat keras ini. Tapi di sisi lain, Usato malah merasa kecewa karena dirinya yang berniat bersikap sombong, tapi malah membuat Rose senang. Dan kemudian Rose menyuruh Usato istirahat hingga makan siang agar ia juga bisa mengobrol dengan temannya. Usato pun pergi istirahat dan meletakkan kembali 2 balok tersebut dan kembali bersama teman-temannya. Sementara itu, Siklus meminta Kazuki dan Inukami untuk menjaga Putri Celia. Sedangkan ia akan berbicara dengan Rose, di mana di sini Siklis menentang cara mengajar Rose dan tak menyetujui keputusan Rose yang ingin kembali dimasukkan ke dalam militer kekaisaran. Di sisi lain, Usato dan teman-temannya pergi agar mereka bisa berbincang dengan tenang. Di sini Usato baru menyadari bahwa Siklis adalah panglima militer kerajaan Linggar. Dan ia juga telah menjadi guru bagi para pahlawan. Usato kemudian bertanya-tanya tentang identitas gadis yang ikut bersama mereka. Di mana gadis itu ternyata adalah Putri Celia Fulgasringer yang merupakan putri dari kerajaan Ringer. Mendengar itu, membuat Usato mundur dan meminta maaf atas kelancangannya. Akan tetapi sang putri menyuruh agar Usato memperlakukannya selayaknya teman. Putri Celia Fulgasringer lalu mengeluarkan makanan yang ia bawa. Di mana dengan senang hati Usato menerima makanan dari sosok putri tersebut. Setelah itu Kazuki bertanya mengenai latihan yang dilakukan Usato sebelumnya. Dan Usato pun menjawab dengan jujur bahwa latihan hari ini malah lebih ringan dari biasanya. Kemudian Usato juga menanyakan kembali bagaimana latihan Kazuki dan Inukami sebagai pahlawan. Kazuki pun menjawab, meskipun pelatihan mereka menjadi pahlawan, nampak sulit. Tetapi guru mereka selalu memikirkan kondisi fisik dari Kazuki dan Inukami. Mendengarnya saja, Usato menganggap jika latihan tersebut cukuplah normal daripada pelatihan Tante Rose yang begitu kejam. Karena itu pun, Kazuki yang merasa tak enak, ia pun meminta maaf pada Usato. Tapi tiba-tiba Inukami bertingkah aneh.
少しいいかな、うさとくん。 Setelah itu, Kazuki pun mengatakan jika ia begitu khawatir dengan Usato. Karena merasa jika pelatihan dari Rose tampak terlalu keras bagi Usato. Mendengar itu pun, Usato mengatakan, meskipun pada awalnya pelatihan tersebut begitu berat. Akan tetapi pada saat ini, Usato malah mulai merasakan jika pelatihannya cukup menyenangkan. Mendengar itu pun, Inukami memuji Usato yang tetap merasa rendah diri. Tapi Usato mengatakan, jika dirinya hanya ingin mensupport Kazuki dan Inukami sebagai pahlawan di masa depan. Tak lama setelah itu, muridnya Rose yang lain datang sembari membawakan bekal untuk Usato. Tapi Usato merasa kesal, karena sebelumnya jatahnya malah dimakan temannya. Hingga hal itu membuat Usato tampak ingin berantem dengan temannya. Para temannya Usato kaget saat melihatnya. Tetapi Kazuki pun menenangkan mereka dengan mengatakan, jika hal itu mungkin adalah keseharian menyenangkan, yang dikatakan Usato sebelumnya. Melihat hal tersebut, membuat si kedua calon pahlawan semakin bersemangat dan memutuskan akan melanjutkan pelatihan mereka. Singkat cerita, Usato yang sedang berendam, dan ia merasa senang karena kedua temannya telah menjenguknya. Akan tetapi ia masih terkejut dengan tingkah laku Inukami, yang begitu terpesona saat melihat tubuh hasil kerja kerasnya. Meskipun ia juga menyadari jika dirinya saat ini telah berubah drastis. Tapi Usato masih merasa ragu, apakah ia bisa melakukan tugasnya saat di medan perang, ataukah tidak. Di pagi harinya, Rose memberitahukan bahwa mereka akan pergi keluar, dan Usato diberi sebuah tas berat untuk latihan di luar istana. Yang hal itu membuat anggota lain begitu terkejut. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah tepi tebing, di mana Rose menunjukkan hutan kegelapan Linggar sebagai tempat latihan, yang terkenal sebagai sarangnya para monster. Dan pada latihan kali ini, Usato tak diperbolehkan pulang sebelum ia berhasil mengalahkan Grand Grizzly, yang dimana monster tersebut adalah julukan monster beruang. Grand Grizzly pun sudah hidup lebih dari 1 abad. Mendengar itu, Usato pun merasa jika hal itu sangatlah berbahaya, dan membuatnya begitu takut untuk pergi ke hutan. Tapi Usato tidak bisa berbuat apa-apa. Pada sebelumnya, ia menggunakan kemampuan penyembuhannya saat mendarat tanpa menggunakan pengaman apapun. Meski pada awalnya Usato ingin membuktikan kemampuannya melawan Grand Grizzly yang disebutkan Rose. Namun secara tiba-tiba, beruang Grand Grizzly muncul di belakangnya dan mulai mengejarnya. Hingga hal itu pun membuat Usato ketakutan. Dan menjadikan pertarungan menjadi 3 lawan 1. Untuk itu Usato memutuskan untuk lari dan menemukan air terjun di depannya. Satu beristirahat di sungai, di mana Dia kemudian menggunakan makanan darurat pisau dan air yang disediakan oleh Rose. Meskipun Usato merasa kesal, karena Rose tak membawakannya sebuah korek api yang paling berguna untuk bertahan hidup. Beberapa waktu berlalu, Usato memutuskan untuk melanjutkan misinya di esok hari. Hal itu dikarenakan dirinya tak punya pilihan lain selain mengalahkan Grand Grizzly sendirian. Dan keesokan harinya, Usato berencana mencari tempat tinggal Grand Grizzly. Akan tetapi ia mendengar suara yang dikira berasal dari Grand Grizzly. Tapi ternyata itu hanyalah seekor kelinci yang kakinya sedang terluka karena merasa melas. Usato kemudian mencoba menyembuhkan kelinci tersebut dan kemudian melanjutkan pencarian Grand Grizzly. Tetapi kelinci itu malah nampak terus mengikuti Usato. Bahkan kelinci tersebut juga nampak akan memberitahukan tempat tinggal dari Grand Grizzly tersebut. Hingga pada akhirnya, Usato pergi ke tempat tersebut meskipun ia belum siap untuk menghadapi para beruang monster itu. Tapi ternyata Usato selalu meminum air beracun. Meskipun ia terus saja memurnikannya, hingga ia berhasil bertahan. Dan pada akhirnya, kelinci tersebut akhirnya membawanya ke air yang lebih jernih dan aman untuk diminum. Akan tetapi secara tak terduga, tiba-tiba kelinci tersebut merasa ketakutan. Karena itu pun, Usato merasa penasaran. Kenapa kelinci itu begitu ketakutan? Dan setelah itu, Usato merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Dan akhirnya, muncullah seekor ular besar yang sangat berbahaya, yang mana Usato belum pernah melihat sosok tersebut di buku yang diberikan oleh Rose. Karena itu Usato memutuskan untuk kembali karena situasinya lagi gawat, karena adanya ular besar tersebut.
Tapi setiap saat Usato terus mengecek keberadaan Grand Leslie tanpa ada niatan untuk mengeksekusinya. Dan di keesokan harinya, saat Usato berencana menyelesaikan misinya, cuaca pun tidak mendukung dan si kelinci memberi saran agar Usato tak pergi karena menurutnya sangat berbahaya. Tapi sesaat setelah hujan reda, Usato pun pergi ke tempat Grand Grizzly. Akan tetapi, ia dibuat terkejut saat melihat bahwa Grand Grizzly sudah mati. Tanpa Usato harus melakukannya. Ternyata Grand Grizzly yang terus Usato pantau telah tewas karena diserang oleh ular megalodon sebelumnya. Tapi ternyata anaknya masih hidup. Melihat itu Usato pun merasa sangat sedih melihatnya dan mengubah niatnya untuk membantu anak beruang Green Grizzly dan berjanji akan membalaskan dendam dengan mengalahkan ular raksasa tersebut. Kemudian Usato menyuruh anak beruang Green Grizzly untuk menunggu di tempat tersebut. Sedangkan ia akan mencari ular yang telah membunuh orang tua si anak Green Grizzly tersebut. Di sisi lain, terlihat kedua temannya Usato akan menjenguk Usato. Meskipun saat ini ia tak bertemu dengannya. Kemudian mereka diberitahukan bahwa Usato saat ini sedang berlatih di luar bersama Tante Rose. Mendengar itu pun, Kazuki merasa sedikit khawatir tentang pelatihan Usato dengan Rose saat ini. Akan tetapi murid-murid Rose meyakinkan bahwa tidak akan ada yang buruk terjadi pada Usato selama ia berlatih dengan Tante Rose. Tapi setelah kembali, Kazuki tampak masih merasa gelisah. Sehingga Inukami mencoba meyakinkan Kazuki agar ia tak khawatir karena Usato sedang berlatih dengan Rose. Kembali lagi pada Usato yang sedang mempersiapkan bambu runcing. Setelah persiapan selesai dan melatih fisik serta peregangan, Usato bertanya pada kelinci tentang keberadaan ular itu dan menyuruh kelinci untuk menunjukkan tempatnya. Kemudian si kelinci membawa Usato ke lokasi ular tersebut, di mana Usato malah menemukan anak beruang Green Grizzly yang saat ini sedang bertarung dengan sosok ular tersebut. Meskipun takut, Usato pun memberanikan diri dan berhasil menusuk dan seketika membuat satu mata ular tersebut hilang. Tapi usaha Usato malah membuatnya terpental oleh serangan ular megalodon itu. Akan tetapi, Usato masih bisa bangkit dan siap kembali untuk bertarung kembali. Bahkan si anak beruang nampak akan membantu Usato, hingga mereka pun berhasil menumbangkan si ular tersebut. Saat ular akan menyerang Usato yang telah terluka parah, namun tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Selalu memantau. Ular pun tumbang karena bantuan si kelinci, yang ternyata adalah hewan peliharaannya Rose. Mereka mengetahui bahwa ular itu merupakan monster, hasil modifikasi dari kerajaan iblis, yang merupakan sisa-sisa perang pada masa lalu, yang pada saat itu, kemungkinan ksatria sekelas Siklis pun tak mampu mengalahkannya. Usato menganggap jika pelatihannya kali ini begitu berat, dikarenakan hal itu merupakan pertama kali baginya, Rose lalu mengatakan jika sebenarnya ia tak melihat itu sebagai ujian bertahan hidup, tetapi ia ingin melihat bagaimana Usato bereaksi saat berhadapan dengan musuh kuat. Keberhasilan Usato dalam pelatihan kali ini membuatnya lolos kualifikasi, yang membuat Usato bisa menjadi tangan kanan Rose. Tapi karena Usato telah mengatai Rose dan memanggilnya wanita barbar, hal itu membuatnya merasa jika ia tak akan bisa tidur dengan nyenyak nantinya. Sementara itu, nampak sudah bersiap. Sementara itu, Usato tampak sudah bersiap untuk menyerang kerajaan Linggar. Dikarenakan pasukan iblis akan segera menyerang kerajaan Linggar, Os mengatakan jika ia akan membuat dirinya dan Usato sebagai prajurit garda depan dan bertujuan untuk menyelamatkan para prajurit yang terluka. Mendengar itu, Usato malah mempertanyakan dirinya yang dipilih sebagai tangan kanannya, bukan dua murid healingnya. Bahkan mereka berdua juga malah ditempatkan di tempat berbeda. Selain itu, Usato masih ragu dengan kemampuannya saat ini. Karena itu pun, Rose akan memberikan waktu agar Usato bisa berlatih lebih banyak lagi. Sementara itu, di kerajaan iblis, mereka sudah bersiap-siap untuk menyiapkan pasukan untuk menyerang. Meskipun yakin akan kemenangan, mereka tetap mewaspadai kerajaan Linggar dikarenakan pernah menghalau pasukan mereka. Setelah melaporkan hal tersebut pada sang raja, si komandan ketiga pasukan Raja Iblis tampak ditegur oleh seseorang peneliti yang dijuluki Dr. Monster, yang kemudian ia menunjukkan monster hasil rekayasanya, yang disebutnya Balcina. Yang ternyata monster ular, yang sebelumnya dilawan Usato juga ternyata adalah buatannya. Dijelaskan, jika monster ular yang dilawan Usato sebelumnya
telah dikalahkan Komandan Siklis dan kabur ke hutan. Meski demikian, si ilmuwan merasa jika monster kali ini lebih kuat daripada monster-monster sebelumnya. Setelah itu, si komandan ketiga menceritakan jika kerajaan Linger memiliki pasukan yang lebih merepotkan daripada Siklis, di mana mereka sering disebut sebagai pasukan penculik. Menurut rumor, mereka ikut berperang meskipun tak ikut bertarung. Mereka juga menggendong orang-orang yang terluka, lalu mundur ke belakang dengan cepat, dan ditujukan untuk mengurangi korban, yang dimana pemimpin mereka adalah seorang healing, yang terus berlarian di barisan depan, sembari menyembuhkan orang-orang yang terluka. Bahkan si komandan pun mengakui jika ia cukup hebat, hingga membuatnya semakin kesal. Dan hal itu pun membuat si komandan ketiga merasa dendam padanya, karena orang itu juga pernah bertarung melawan gurunya sendiri. Akan tetapi, si dokter mengingatkan agar komandan ketiga tidak ikut bertarung, karena ia sekarang ditunjuk sebagai penanggung jawab saat penyerangan berlangsung. Untuk itu pun, ia menunjuk sosok penyihir kegelapan yang disebut sebagai Kesatria Hitam, yang mana saat ini ia sudah bersiap melakukan penyerangan. Kembali ke Usato, yang sudah dapat kembali ke kamarnya. Tapi tak terduga, ia menjadikan anak beruang Green Grizzly sebagai hewan peliharaannya, dan menamainya sebagai Blurry. Tak lama setelah itu, Rose datang memberitahukan jika saat ini Blurry dapat dipelihara oleh Usato. Bahkan Usato juga boleh membawanya ke kota, asalkan Usato bisa membuat Blurry membantu pasukan mereka. Tak hanya itu, Rose juga menyuruh agar Usato melakukan latihan simulasi dengan menyuruhnya berlari sembari menggendong Blurry. Akan tetapi rekannya malah mengganggu Usato yang sedang menggendong Blurry layaknya korban perang. Ternyata mereka juga disuruh menciptakan sensasi perang pada pelatihan kali ini. Setelah beberapa jam, Tapi setelah beberapa jam, Usato kehilangan keseimbangan, dan hal itu membuat Usato terjatuh. Rose mengatakan jika daya tahan tubuh Usato hanya mampu bertahan beberapa jam saat berada di peperangan. Karena itu pun, Usato disuruh untuk kembali berlatih sembari menggendong Blurry ke kota. Singkat cerita, Usato kemudian bertemu dengan sosok healer lain bernama Orga, yang ternyata Orga merupakan rekan penyelamatnya yang sekarang bekerja di klinik kerajaan bersama adiknya. Diketahui pula jika Orga tak memiliki keterampilan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi di situasi genting biasanya ia akan mengikuti perintahnya Rose dan memberi perawatan pada orang-orang yang terluka. Usato kemudian menanyakan tugas Orga saat di pertempuran. Kemudian ia menjelaskan bahwa biasanya ia dan rekan-rekannya mengangkat orang yang terluka ke belakang untuk disembuhkan olehnya. Dan ini adalah alasan Rose menempatkan organ dan healing lain di belakang. Karena itu Usato menceritakan jika dia akan ditempatkan di barisan terdepan bersama Tante Rose, di mana mereka harus berani dan siap menyelamatkan pahlawan yang beresiko terkena serangan. Sebelum pergi, Orga memberitahukan agar Usato tak membenci Rose, karena sebenarnya Rose hanya tidak mudah akrab di depan orang lain. Makanya ia terlihat begitu menyeramkan. Akan tetapi jawaban Usato pun mengejutkan, dikarenakan ternyata Usato juga tak membenci sosok Rose. Orga lalu mengatakan jika Rose pada akhirnya menemukan orang yang ia cari selama ini. Dan kemudian adik Orga datang mencarinya. Orga menceritakan jika ia telah bertemu dengan sosok yang menarik bernama Usato. Karena itu juga yang menurutnya ia bisa berteman baik dengan adiknya. Kembali ke Usato. Saat ini Usato telah memasuki kerajaan dengan izin Rose, dan ia juga membawa Blurry masuk bersamanya. Di dalam kerajaan, Usato melihat banyak kesatria dan prajurit sedang berlatih, termasuk Inukami. Dan akhirnya mereka pun berbincang-bincang sejenak. Tetapi perhatian Inukami teralihkan pada beruang lucu yang dibawa oleh Usato. Untuk itu, ia pun ingin sekali memegang beruang tersebut, tapi sepertinya Blurry tampak tidak mengizinkannya. Bahkan Blurry menggigit tangan Inukami. Usato melihat bahwa tangan Inukami terluka. Untuk itu, ia pun dengan sigap langsung menyembuhkannya. Bahkan Inukami malah salah paham pada Usato yang sebenarnya berniat ingin menemui Inukami dan Kazuki. Hai, Kazuki to senpai ni ai ni. Di sisi lain, saat ini Kazuki sedang berada di luar untuk mendapatkan pengalaman bertarung melawan monster secara langsung bersama Siklis. Meskipun saat ini Siklis merasa optimis,
jika pasukan Linggar bisa menang karena keberadaan dua pahlawan baru. Tetapi saat ini Kazuki masih nampak ragu. Hingga mereka pun bertemu dengan segerombolan monster. Kembali lagi pada Usato, yang mana ia nampak khawatir dengan kondisi Kazuki. Akan tetapi Inukami pun menenangkannya. Bahkan ia juga menceritakan jika dirinya juga akan melanjutkan pelatihan yang sama seperti Kazuki. Setelah itu Usato melanjutkan pelatihannya. Dan Inukami merasa jika saat ini Usato semakin blak-blakan saat berbicara dengan Inukami, dan hal itu pun membuatnya merasa lebih senang. Sementara itu, Usato menganggap bahwa Inukami dan Kazuki telah berlatih dengan sungguh-sungguh, dan ia merasa harus melakukan hal yang sama dengan mereka berdua. Sesampainya di asrama, Usato menemukan Rose yang berdiri. Kemudian Usato pun menghampiri dan mengatakan jika ia sudah lumayan terbiasa dengan pelatihan simulasi perang. Setelah itu, Usato kembali membahas mengenai dirinya yang harus mempersiapkan diri sebagai seorang yang bertarung di barisan depan sebagai penyembuh. Dengan jujur, Usato pun menegaskan jika dirinya merasa ketakutan saat melihat kematian di depannya. Bahkan ia merasa jika ia tak ingin ikut berperang, tetapi saat ini ia menyadari. Dan kemudian, ia bertekad jika ia tak akan bertarung dan membunuh musuh. Ia juga berjanji jika dirinya akan menyelamatkan orang-orang. Hal itu dikarenakan dirinya adalah anggota dari tim medis. Mendengar itu, Rose tampak bangga dengan prinsip Usato. Bahkan ia kembali mengingatkan jika Usato tak boleh mengorbankan dirinya sendiri dan menjauh dari musuh yang ingin membunuhnya. Usato juga harus bisa menyelamatkan orang-orang yang terluka. Dikarenakan mereka adalah tim medis yang bertugas untuk menyelamatkan orang lain. Keesokan harinya, Rose menyampaikan pesan dari sang raja, yang dimana Usato disuruh sang raja untuk menemani Inukami berlatih di luar kerajaan. Setelah Rose memberitahukan jika sang raja meminta Usato menemani Inukami, ia pun segera akan berangkat ke sana. Di perjalanan, Usato pun menanyakan alasan Inukami yang meminta agar Usato menemaninya. Padahal sebelumnya Kazuki ditemani oleh siklis. Rose pun mengatakan jika sebenarnya Usato disuruh untuk ikut menemani Kazuki juga. Tetapi Rose langsung menolak karena pada saat itu Usato baru saja kembali dari hutan. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya sampai ke istana. Di sana mereka telah disambut oleh Inukami, Arukusik Kesatria, dan Korin si penyihir yang akan bergabung dengan Inukami. Pada saat itu, Inukami merasa senang saat melihat Bluri yang dibawa Usato. Bahkan ia berpikir Bluri dibawa agar lebih dekat dengan yang lainnya. Saat mereka semua telah siap, mereka pun segera pergi. Di sini Rose memberitahu jika Inukami tidak boleh mengendalikan kekuatan Usato. Dikarenakan kekuatannya bukanlah kekuatan serbaguna yang bisa menyembuhkan seenaknya saja, melainkan hanya untuk menyembuhkan saat terluka. Tetapi Rose mempercayai jika Inukami akan baik-baik saja, karena ia telah dilatih oleh siklis. Meskipun Rose bersikap begitu dingin saat Usato akan pergi jauh darinya. Tapi ternyata Rose begitu mencemaskan Usato. じゃあ行ってこい。 Di sisi lain, Kazuki yang baru pulang dari pelatihan langsung kembali berlatih, di mana hal itu membuat Putri khawatir karena Kazuki terlalu memaksakan diri. Akan tetapi Kazuki merasa jika dirinya baik-baik saja. ました。それなのにもう稽古など。 Usato dan yang lain mendengar bahwa Kazuki berhasil mengalahkan banyak monster di perbatasan saat latihan sebelumnya. Di sini Usato malah mengingat bahwa tempat tersebut adalah tempat tinggal Bluri. Kemudian, ia merasa khawatir jika Bluri merindukan tempatnya. Inukami pun bertanya, apakah Bluri masih tidur? Karena ia sudah tidak sabar ingin mengelus bulunya. Tapi Usato melarang hal itu agar tidak terjadi keributan. Tak lama setelah itu, Bluri terbangun. Kemudian berjalan sendiri, meskipun ia masih setengah sadar. Karena itu Inukami ingin menggendong Bluri, meskipun Usato meminta agar tak melakukannya. Mereka kira Bluri ringan, tapi ternyata Bluri tak seringan yang mereka kira. Sehingga Usato harus menggunakan kekuatan penyembuhnya untuk terus menggendong Bluri. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Lurin dan Korin tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di depan mereka. Tapi tiba-tiba mereka telah dihadang oleh bandit. Dan hal itu malah membuat Inukami senang karena bisa bertemu mereka. Setelah itu, Inukami menggunakan kekuatan sihir listriknya untuk mengalahkan mereka.
Tapi tidak lama setelah itu, muncullah musuh lain berupa banyak monster yang berlari ke arah mereka. Meskipun pada awalnya mereka berhasil menghindar para monster tersebut. Tetapi pada saat itu, Inukami kehilangan fokus dan hampir tertabrak. Yang ternyata mereka malah masuk ke air terjun yang pernah dilewati Usato saat latihan sebelumnya. Tapi saat mereka terjun ke sungai, Usato pun kehilangan kesadaran. Tapi untungnya Inukami berhasil menyelamatkannya. Dan setelah Usato sadar, ia kemudian menyembuhkan luka di pipi Inukami dengan kemampuannya. ありがとう。こんなことになって。 Setelah itu, mereka memutuskan untuk mencari tempat berlindung karena tidak bisa kembali pada hari itu juga. Ternyata Usato mengetahui daerah tersebut karena ia sebelumnya pernah latihan di sana juga, dan ia pun mengajak Inukami untuk tinggal di goa karena Inukami tidak bisa memanjat pohon. Mereka pun menggunakan kemampuan mereka masing-masing untuk bertahan dan mencari makanan. Bahkan mereka kemudian membakar ikan dan mengeringkan baju. Tapi pada saat itu, Inukami malah merasa malu saat melihat Usato yang telanjang. Beberapa saat berlalu, Inukami dikejutkan dengan kedatangan monster spider monyet yang begitu lucu. Hingga hal itu membuat Inukami merasa gemas. Lalu Usato pun memberitahu jika monster tersebut sangatlah berbahaya. Akan tetapi, Inukami tidak mendengarkan peringatan Usato tentang monster tersebut. Sehingga, 私への罰だ。ない。 di sisi lain, Kazuki diberitahu bahwa Inukami dan Usato terjatuh ke hutan dan belum ditemukan. Mendengar hal itu pun, Kazuki merasa cemas dan ingin mencarinya segera. Akan tetapi Rose menghalanginya. Rose kemudian meyakinkan, jika Usato ada di sana, semuanya akan aman-aman saja. Kembali ke Usato, Usato merasa terbantu dengan kemampuannya Inukami. Dan setelah makan, mereka sepakat untuk bergantian tidur. Usato pun menyuruh Inukami tidur duluan. Tetapi Inukami malah tidak mau. Untuk itu pun Usato akan tidur terlebih dahulu. Setelah itu, mereka pun berbicara. Di mana Inukami bertanya tentang penyesalan hidup di dunia baru mereka. Usato pun menjawab, ia sudah mulai menikmati hidup barunya. Dengan tujuannya saat ini adalah menjaga Inukami dan Kazuki. Karena itu Inukami kemudian menyatakan perasaannya, di mana ia merasa lebih bebas dan menikmati kebebasan di dunia baru tersebut. Yang di mana berbeda dengan dunia sebelumnya, yang penuh dengan keterbatasan. Dan untuk saat ini, Inukami fokus menjaga kerajaan sebagai pahlawan dan melupakan masa lalunya. Mendengar itu, Usato juga merasakan hal yang sama, di mana ia tidak pernah menemukan hal menarik di kehidupan sebelumnya. Untuk itu mereka akan menikmati kehidupan baru mereka. 寝ます。おやすみなさい。 Setelah mendengar perkataan dari Usato, Inukami merasa jika Usato saat ini lebih dewasa, dan hal itu pun membuatnya senang bisa berbicara dengannya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, yang dimana Usato dan Inukami berencana keluar dari hutan. Meskipun mereka harus tetap berhati-hati karena adanya monster di sana. Sehingga secara tiba-tiba, mereka mendengar sebuah suara. Setelah itu, Usato pun mengikuti Bluri yang datang ke rumahnya dahulu. Sehingga membuat Usato cukup sedih. Akan tetapi Bluri sudah melupakan masa lalunya dan ingin hidup bersama Usato. Sehingga pada akhirnya mereka pun bersiap pulang ke kerajaan. Singkat cerita, Usato dan Inukami telah kembali ke kerajaan dengan selamat. Di sini Usato malah keceplosan, di mana ia mengatakan jika dirinya telah terbiasa dengan situasi di hutan. Mendengar itu pun membuat raja merasa heran. Karena itu Usato menjelaskan jika ia memang sering menjelajahi hutan sebelum masuk ke dunia ini. Kemudian raja menanyakan tentang latihan Usato yang terlihat lebih berat daripada sebelumnya. Usato pun menjawab dengan hati-hati agar tak menyinggung Rose. Di mana ia kemudian mengatakan bahwa latihannya berjalan dengan sangat lancar tanpa ada kendala. Kemudian, raja memerintahkan Inukami untuk beristirahat sementara waktu sebelum melanjutkan latihannya. Kemudian Usato dan Inukami diperbolehkan pergi. Sementara Cyclus dan Rose diminta untuk tetap di sini untuk membahas sesuatu yang penting. Sementara itu, Usato tampak penasaran dengan pembicaraan antara raja dan perdana menteri yang terlihat begitu serius. Dan tak lama kemudian, Kazuki dan Celia tiba dengan wajah cemas. Di mana Celia lalu memberitahukan bahwa Kazuki hampir saja mencari Usato dan Inukami yang tersesat.
Mereka kemudian berbicara di luar, dan Kazuki menceritakan jika ia telah diyakinkan oleh Rose kalau mereka tidak apa-apa. Karena itu juga, Kazuki merasa jika Rose sangat mempercayai Usato. 君は綺麗なままでいてくれ、和樹。 Setelah itu mereka berpisah masing-masing. Dan Celia merasa bahwa mereka sepertinya lebih dekat sekarang. Kazuki pun menyetujui hal itu, dikarenakan mereka datang dari dunia yang sama. Melihat kedekatan mereka, membuat Celia pun iri, di mana dirinya juga menginginkan memiliki hubungan dekat juga. Untuk itu Celia menyuruh agar Kazuki memanggil namanya tanpa embel-embel putri. Di sisi lain, Rose dan Siklis diberitahu bahwa mereka telah menyelidiki bandit yang menyerang Inukami dan Usato, yang dimana mereka menemukan bahwa Usato diserang oleh monster bernama Falbor yang seharusnya hidup di padang rumput. Mereka pun mencurigai bahwa pasukan iblis sudah bergerak. Untuk itu Siklis disuruh berjaga dengan pasukannya agar mereka bisa menghadapi serangan yang mungkin terjadi. うちを頼む。かしこまりました。 Di samping itu, Rose juga disuruh untuk mengawasi keberadaan pasukan iblis. Bahkan Raja juga menyuruh Rose kembali menjadi komandan lagi, seperti sebelumnya. Meskipun Rose menolak, karena trauma masa lalunya yang membuatnya kehilangan anak buahnya. Luka yang ia derita juga merupakan salah satu bukti ketidakbecusannya saat menjadi komandan. Hingga keputusannya membuat bawahannya terbunuh, dan pada akhirnya, Rose mendirikan unit penyelamat yang fokus pada penyelamatan tanpa pertarungan. Meskipun dirinya telah berhasil dengan tugas tersebut, Rose memiliki satu tujuan yang masih belum tercapai, yaitu memiliki murid yang tak bisa mati atau melampaui batas manusia yang wajar. Karena itu pun, ia memilih Usato karena keberaniannya. Meskipun ia tahu bahwa Usato mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, tapi tanpa disadari, Rose bercerita panjang lebar tentang hal tersebut. Setelah itu, ia akhirnya pergi untuk mengawasi pasukan iblis. Di malam harinya, Usato mendapatkan sebuah surat dari Rose, di mana Usato diminta untuk mengantarkan surat yang alamatnya tertera di situ. Di sisi lain, pasukan iblis mulai bergerak dan membangun jembatan untuk melintas. Di sini Amila sebagai komandan merasa frustasi dengan kesatria hitam yang terus diam dan tidak mau bergerak. Tapi pada akhirnya, kesatria itu mau bergerak meskipun tidak mau membantu para prajurit. Kemudian seorang bernama Hiriluk yang merupakan seorang dokter monster datang dan menanyakan pekerjaannya Amila. Tapi setelah itu, mereka menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Pada awalnya Amila mengabaikan hal tersebut, akan tetapi kemudian sebuah pohon tiba-tiba jatuh mengenai jembatan yang sedang dibangun, sehingga membuat jembatan tersebut ambruk lagi. Melihat kejadian tersebut, Amila pun sungguh terkejut. Karena bisa-bisanya pohon seperti itu jatuh dari jarak yang begitu jauh. Dan setelah diperiksa lebih teliti, ternyata pohon itu jatuh akibat ulah Rose. Mengetahui hal itu, Amila merasa sangat marah karena ia juga masih menyimpan dendam terhadap Rose. Kemudian, Rose pun langsung kabur dengan kecepatan luar biasa. Akan tetapi Rose sudah cukup menghambat aktivitas mereka. Di keesokan harinya, Usato berusaha mencari lokasi yang dimaksud oleh Rose, di mana Usato pun merasa lega, karena peta yang diberikan Rose sangatlah lengkap, sehingga memudahkan Usato untuk menemukan tujuannya. Di perjalanan, banyak orang yang membicarakan tentang Usato yang biasanya suka berlari. Tetapi pada kali ini ia berjalan biasa. Tapi mereka malah merasa aneh jika anggota tim medis tidak berlari. Tapi tiba-tiba seorang penjual menawarkan buah kesukaan Bluri. Kemudian, Usato pun akan membelinya setelah kembali dari tempat tujuannya. Singkat cerita, Usato akhirnya tiba di tempat yang ia tuju, di mana ia bertemu dengan adik Arga bernama Ururu. Di sini Ururu kemudian mengetahui bahwa Usato adalah murid dari Rose. Setelah itu, Ururu menunjukkan jika saat ini kakaknya sedang sibuk mengobati pasien. Ruru pun menyuruh Usato agar tidak mengganggu pekerjaan Orga yang mudah kehilangan fokus. Kemudian Usato melihat jika Orga menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan, yang dimana terlihat energi penyembuhan yang terpancar berwarna hijau. Dan pada akhirnya pasien pun langsung merasa segar kembali. Setelah selesai mengobati, Usato memberikan surat tersebut kepada Ururu. Dan kemudian, Ururu menanyakan situasi dan kondisi di unit penyelamat. Hingga Usato menjelaskan bahwa mereka masih mempertahankan citra menyeramkan. Seperti sebelumnya, diketahui jika sebelumnya,
Kedua kakak beradik tersebut mengakui bahwa mereka pernah dilatih oleh Rose saat pertama kali mendirikan unit penyelamat. Akan tetapi karena fisik mereka tidak cukup kuat dan latihan yang terlalu berat, makanya mereka pada akhirnya menyerah. Bahkan Uru sampai merasa ketakutan saat melihat sosok Rose yang penuh dengan ambisi. Tak lama kemudian, terdapat seorang warga yang meminta bantuan karena ada seseorang yang jatuh saat memperbaiki atap. Warga pun segera pergi ke lokasi tersebut dan meminta bantuan dari Usato, hingga mereka pun menemukan 3 orang yang terluka di tempat kejadian. Untuk itu, Orga meminta Usato untuk membantunya menangani situasi tersebut, sembari memberikan kesempatan pada Usato untuk belajar dari pengalaman tersebut di masa depan. Akan tetapi Usato merasa cemas dan khawatir karena belum pernah menghadapi luka seburuk itu sebelumnya. Hingga hal itu membuatnya merasa takut akan gagal. Tapi Orga meyakinkan Usato untuk percaya pada kemampuannya dan menasehatinya. Maka dari itu, Usato merasa percaya diri untuk mencoba menyembuhkan luka tersebut. Akhirnya dengan tekad yang kuat, Usato berhasil menyembuhkan luka tersebut. Hingga hal itu membuat pasien bisa kembali berjalan. Orga pun sangat kagum dengan kemampuan penyembuhan Usato, yang dimana ia menyebutkan bahwa penyembuhannya begitu sempurna. Dan sesaat Usato hendak pamit karena harus pergi lagi. Kemudian, ia berjanji akan kembali membantu Organ di kliniknya lain waktu. Setelah Usato pergi, Orga membaca isi surat dari Rose yang mengatakan bahwa mereka diikutsertakan dalam medan perang. Orga meyakini bahwa Rose telah melihat sesuatu yang membuatnya percaya pada kemampuan mereka berdua untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Di sisi lain, Usato yang sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dihadang oleh seorang anak, di mana anak itu secara tiba-tiba mengatakan bahwa hanya Usato yang bisa melihatnya, dan hal itu pun menimbulkan kebingungan pada Usato. Anak itu kemudian menunjukkan kepada Usato gambaran tentang kemungkinan masa depan yang bisa diubah olehnya. Dan dalam masa depan tersebut, Inukami dan Kazuki akan mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan pasukan iblis. Dan hal itu pun membuat Usato merasa gemetar dan ketakutan, karena menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab besar untuk mengubah masa depan yang mengerikan tersebut. あなたには恩を返す義務がある。 Di sini Usato masih terlihat begitu syok saat melihat tragedi yang diperlihatkan. Karena itu juga Usato merasa panik. Hingga pada akhirnya ia langsung mencari bocil itu untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang penglihatan tersebut. Akan tetapi pada saat Usato menanyakan kepada penjaga gerbang, mereka tidak mengetahui kemana bocil itu pergi. Sehingga hal itu kembali membuat Usato merasa gelisah. Tidak lama kemudian, Rose secara tiba-tiba muncul dan mengejutkan penjaga gerbang, sehingga mereka lari terbirit-birit. Rose kemudian memberitahukan bahwa ia juga telah melakukan pengintaian di perbatasan. Rose juga menjelaskan bahwa kerajaan iblis sedang membangun sebuah jembatan. Beruntungnya, Rose menghancurkannya dan membuat mereka kehilangan banyak waktu. Akan tetapi Usato merasa bahwa tindakan Rose terlalu beresiko dan menganggap jika Rose tak mengetahui maksud dari sebuah pengintaian. って言葉の意味知って。 Di perjalanan pulang, Usato menanyakan tentang sosok bocil setengah binatang di kota, di mana menurut Rose, bocil itu datang ke kota semenjak 2 tahun lalu. Karena hal itu Usato menanyakannya, karena penasaran dengan kemampuan yang ia miliki. Usato bertanya lagi kepada Rose, apakah ada yang bisa menggunakan sihir untuk melihat masa depan? Mendengar itu Rose merasa ragu akan hal itu. Tapi ia pernah mendengar rumor tentang kekuatan semacam itu. Meskipun kekuatan tersebut sangatlah langka. Dan setelah itu pun, mereka berpisah ke pekerjaan masing-masing. Kemudian, Rose melaporkan bahwa dirinya telah berhasil mengintai. Bahkan ia juga berhasil menghambat kemajuan musuh. Sang raja kemudian memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap karena musuh dipastikan akan tiba dalam beberapa hari. Sementara itu, Siklis memanggil Kazuki dan Inukami untuk datang kepadanya. Sesaat Kazuki dan Inukami akan menemui raja, mereka sepertinya telah mengetahui apa yang akan dibahas. Dan sesaat Selia akan muncul, di sini Kazuki malah terlihat canggung. Karena sebelumnya Selia menyuruhnya memanggil tanpa embel-embel putri, di mana di sebuah kerajaan memiliki sebuah kebiasaan, memanggil seseorang anak dari raja dengan panggilan putri, atau pangeran untuk menghormatinya. Tapi Selia memberitahu saat seseorang memanggil nama asli tanpa embel-embel putri. Berarti mereka sudah menjadi teman. Kembali ke Usato, yang dimana Usato nampak tidak bisa tidur
karena terus memikirkan penglihatan masa depan sebelumnya. Hingga tak lama berlalu, terlihat sebuah cahaya dari luar, di mana Usato pada awalnya mengira jika hal itu adalah hantu. Tetapi ternyata, itu adalah sihir Kazuki yang datang untuk berbicara. Kazuki kemudian menceritakan bahwa ia telah dipanggil raja untuk ikut dalam peperangan melawan pasukan iblis. Tetapi Kazuki saat ini merasa kurang percaya diri dengan kemampuannya. Tetapi di sisi lain, Inukami malah terlihat begitu semangat saat mendengar peperangan tersebut. Kazuki merasa saat bertemu sosok monster, bahkan saat latihan melawan monster, dirinya masih tampak begitu gemetar. Selain itu, dia merasa tertekan karena banyak orang yang menaruh harapan besar padanya. Meskipun saat ini ia merasa masih belum cukup kuat, walaupun begitu, Usato mengatakan jika dirinya melihat Kazuki sebagai sosok yang pemberani. Tidak hanya itu, Usato juga menegaskan jika ia akan ikut serta dalam medan perang tanpa rasa takut. Hal itu karena Usato telah berjanji kepada Rose untuk melindungi orang-orang termasuk Kazuki dan Inukami. Mendengarnya, Kazuki malah merasa malu karena merasa Usato lebih berani dari dirinya. Oleh karena itu, Kazuki memutuskan untuk berubah dan bertekad untuk berjuang semaksimal mungkin. Setelah itu, Kazuki bertekad untuk melindungi Usato dan yang lainnya, dan di sana mereka berjanji untuk berjuang bersama. Dan setelah berbicara dengan Usato, Kazuki merasa lega dan memutuskan untuk kembali ke kerajaan. Akan tetapi secara tiba-tiba, ternyata Inukami mengikuti Kazuki. Karena ia merasa khawatir saat melihat wajahnya Kazuki yang terlihat sangat stres. Di sini Usato mengatakan pada Inukami, jika dirinya tidak ingin Kazuki dan Inukami terlibat dalam peperangan. Akan tetapi sebagai pahlawan, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Dan setelah itu pun, Inukami kembali ke kerajaan. Keesokan harinya, Raja memerintahkan prajuritnya untuk mempersiapkan diri menghadapi kedatangan pasukan kerajaan iblis yang akan segera tiba di kerajaan Linggar. Raja juga menyuruh mereka untuk mempersiapkan strategi, karena pasukan musuh diperkirakan sangat kuat. Di samping itu, Raja Linggar merasa lebih tenang, karena mereka memiliki dua sosok pahlawan yang akan ikut serta dan memberikan bantuan besar pada kerajaan. Kemudian sang raja memerintahkan pasukannya untuk bersiap di dekat perbatasan. Hal itu dikarenakan 2 tahun yang lalu, mereka telah berhasil membuat pasukan Raja Iblis kewalahan. Raja juga merasa yakin jika kerajaannya akan menang karena memiliki unit tim medis yang dipimpin oleh seorang healing kuat. Di sisi lain, Urudo mendekati Usato yang tengah asik bermain dengan Blurry, di mana ia berharap bisa memegangnya. Akan tetapi, setelah itu, Orga datang sembari membawa sesuatu. Tapi karena kondisinya kurang fit, ia tak mampu mengangkat barang tersebut. Beruntung Usato yang gagah ada di sana untuk membantunya. Hingga hal itu pun membuat Ururu terlihat sangat senang melihat kebaikannya Usato. Di samping itu, Orga sebenarnya merasa takut karena adiknya akan ikut dalam peperangan untuk pertama kalinya. Akan tetapi Orga berpura-pura tampak biasa saja agar tidak memperlihatkan sisi lemahnya. Setelah itu, Usato pun dipanggil ke ruangannya. Tapi, Usato malah merasa gemetaran karena ini pertama kalinya dia dipanggil ke ruangan pribadi Rose. Bahkan ia malah khawatir akan dimarahi. Akan tetapi, Rose malah kembali menanyakan tentang tugas Usato di peperangan. Dan ia juga menyuruh Usato untuk bertugas di bagian belakang terlebih dahulu sebelum ke bagian depan. Rose juga memberikan arahan agar Usato tidak menyembuhkan yang terluka, tapi masih bisa bertarung. Untuk menghindari gangguan dalam pertempuran, Rose memberikan sebuah seragam khusus tim medis yang sama, seperti yang Rose gunakan. Rose memberikan seragam medis itu sebagai bentuk penghargaan, karena Usato bisa sampai di tahap ini. Usato pun merasa bangga dan terhormat. Baju berwarna putih itu menjadi simbol statusnya sebagai anggota unit di medis, yang menandakan bahwa ia telah melewati pelatihan dan ujian yang ketat. Meskipun merasa senang, Usato juga merasa memiliki tanggung jawab besar yang diberikan oleh anggota unit medis. Rose juga menegaskan bahwa meskipun mereka memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa, mereka juga bisa terluka bahkan meninggal di pertempuran. Dan hal itu pun membuat Usato sadar bahwa ia tak boleh meremehkan kekuatan lawan ataupun mengorbankan dirinya sendiri. Meskipun bisa menggunakan sihir penyembuh, dengan tegas Usato berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu berhati-hati dan bertindak bijaksana di medan perang.
Dia juga sudah berjanji menggunakan kekuatannya untuk melindungi Kazuki, Inukami, dan semua orang yang berada di sekitarnya agar tidak mengalami nasib buruk. Meskipun ia masih mempertanyakan keberadaan ramalan yang ia lihat sebelumnya. Walau begitu, Osato pun meyakini bahwa ia bisa melewati semua hal itu. Singkat cerita, di mana tim medis sepertinya akan menuju ke medan perang yang dipimpin oleh Rose. Karena akan kembali turun ke medan perang, Rose kembali mengingat masa lalunya saat ia masih menjadi seorang komandan pasukan kerajaan Linggar. Flashback ke masa lalu Rose, yang dimana Raja memberitahukan pada Rose, Siklis dan komandan lainnya tentang pergerakan pasukan Raja Iblis di perbatasan kerajaan mereka. Saat itu Rose disuruh untuk mengintai pergerakan iblis dan diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan jika diperlukan. Setelah rapat, Rose berjalan di lorong yang dimana ia merasa terganggu karena anak buahnya yang cukup cerewet, yang bernama Auru. Karena itu Rose pada akhirnya memukul Auru seperti biasanya. Yang ternyata, sifat kejam Rose memang telah dimiliki sejak lama. Meskipun telah dipukul, Auru terus saja berbicara pada Rose tentang pembicaraan para komandan yang ia dengar tadi. Karena itu Rose kembali memukul Auru. Karena ia telah berani menguping pembicaraan rahasia kerajaan, dan pada akhirnya mereka pulang ke markas bersama. Sesaat kemudian, Auru menanyakan alasan bangsa iblis menyerang. Dan Rose pun menjawab bahwa itu karena mereka memiliki niat jahat. Mendengar hal itu, Auru dengan percaya diri menjawab bahwa mereka hanya perlu mengusir pasukan iblis jika benar-benar datang. Akan tetapi Rose pun menasihatinya untuk tak meremehkan musuh dikarenakan kata-kata konyol yang keluar dari Auru. Hal itu membuat Auru akan dihukum Rose dengan pelatihan berat nantinya setelah sampai ke markas. Rose menyuruh lainnya untuk latihan dikarenakan ia merasa kesal dengan Auru yang bertindak nakal. Tapi Auru mencoba mencari alasan untuk menyelamatkan dirinya dengan mengatakan bahwa selama ini ia melihat teman-temannya yang selalu bermalas-malasan sehingga ia merasa perlu latihan berat untuk meningkatkan kemampuannya. Tanpa disadari, yang sebenarnya malas adalah Auru sendiri. 1 minggu kemudian, Raja memanggil Rose karena informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa pasukan iblis di perbatasan hutan kegelapan Linggar terlihat sedang berburu monster. Untuk itu, Raja ingin Rose menyelidiki tujuan pasukan iblis tersebut bersama pasukannya. Di malam harinya, Rose menjelaskan misi tersebut pada anak buahnya dengan instruksi Rose. Mereka akan segera menyelidiki tujuan pasukan iblis yang memburu monster di hutan kegelapan Linggar. Ketika mendengar bahwa Rose akan ikut dalam misi ini, anak buahnya merasa lega dan yakin untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka, di mana mereka mengetahui bahwa dengan Rose yang ada di sana, mereka akan selalu disembuhkan jika terluka. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai, di mana di hari pertama mereka tak mendapatkan hasil apapun. Berdasarkan hasil diskusi Auru dan Rose, mereka memutuskan untuk menyusuri sisi barat hutan keesokan harinya. Dan dikarenakan medan di hutan bagian barat terkenal sulit, mereka terpaksa meninggalkan kuda dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Auru dan Rose memutuskan hal itu karena Auru bisa merasakan ada sesuatu yang janggal di bagian barat hutan. Mendengarnya, teman-teman Auru pun langsung mempercayai perkataannya, yang ternyata Auru juga menjabat menjadi seorang wakil kapten. Mendengar itu, Auru kemudian menyuruh yang lain untuk beristirahat sampai giliran mereka tiba. Setelah itu, Rose juga menyuruh Auru untuk tidur, karena ia yang akan berjaga terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Rose menyadari bahwa Auru tidak bisa tidur. Pada saat itu, Auru pun bertanya mengapa ia dipilih menjadi wakil pemimpin. Padahal ia merasa jika ia tidak pantas menjabat sebagai seorang wakil. Auru juga mengatakan jika Rose telah memimpin pasukan dengan baik sejauh ini, sedangkan Auru hanya mengerjakan pekerjaan administratif sebagai wakil pemimpin. Akan tetapi menurut Rose, harus ada seseorang yang melakukannya. Dan selama ini tak ada protes ataupun sebuah kesalahan, yang berarti semuanya berjalan dengan baik. Terutama karena Auru telah berjuang keras menjalankan semua pekerjaan administrasi tersebut. Bahkan Rose juga merasa yakin bahwa ia akan mempercayakan posisi pemimpin pada Auru. Dikarenakan saat ini Rose adalah seorang pemimpin batalion, maka dirinya tak bisa terus menjadi pemimpin satu pasukan saja. Akan tetapi Auru menolak hal itu, karena menurutnya Rose adalah satu-satunya pemimpin mereka.
Diceritakan jika Auru adalah sosok yang tidak takut untuk menghakimi orang yang menentangnya, karena itu adalah prinsip yang ia pegang. Meskipun terkenal kemampuannya, Auru suka membangkang, bahkan di hadapan para pemimpin sekalipun. Tapi saat berhadapan dengan Rose, semua sikap keras kepala dan pembangkangan tidak lagi berlaku. Di mana Rose tidak segan untuk menghajar Auru saat ia menentang, mengejarnya saat kabur. Bahkan memukul saat Auru mencoba melawan. Dan saat pertemuan pertama kali dengan Rose, pada saat itu Auru bertekad untuk tidak tunduk pada Rose. Meskipun ia harus menjalani pelatihan seberat apapun untuk membuktikan ketangguhannya. Di samping itu, Auru yang merasa kesal dengan Rose, ia juga merasa yakin bahwa rekan-rekannya juga merasakan hal yang sama dikarenakan Rose adalah sosok yang paling mengenal mereka. Kemudian Rose menunjukkan kasih sayangnya dan menyentil dahi Auru, yang dimana bagi Rose Auru hanyalah bawahan yang manja. Hingga ia pun menanyakan kembali pada Auru, apakah ia yakin bahwa Rose adalah sosok yang paling memahami mereka. Auru pun mempertanyakan, apakah Rose akan memilih orang payah menjadi seorang wakil pemimpin. Akan tetapi Rose memilih Auru sebagai wakil pemimpin dengan keyakinan bahwa Auru bisa dan mampu bergerak maju dalam berbagai situasi. Rose juga mengatakan jika Auru mampu memberikan dukungan bagi orang-orang di sekitarnya. Rose kemudian menasihati bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Tapi apapun yang terjadi, Rose akan tetap menjadi pemimpin mereka. Setelah pembicaraan selesai, ternyata rekan mereka nampak masih terjaga. Hingga hal tersebut membuat mereka menegaskan jika mereka juga mempercayai Auru sebagai seorang wakil pemimpin. Keesokan harinya, mereka mulai menyusuri hutan bagian barat sesuai rencana, yang dimana mereka menemukan jejak perburuan monster dan melihat pasukan Raja Iblis yang mengangkut monster di bawah instruksi pemimpin iblis. Melihat itu pun, Rose keluar dari persembunyiannya saat salah satu iblis pemimpin menyadari keberadaan mereka. Pada saat itu, Rose bertanya tentang tujuan mereka, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Kemudian, Rose menawarkan untuk menghindari pertarungan, tapi pihak iblis menolak. Untuk itu pun, Rose kemudian menyerahkan komando pasukan pada Auru dan bertarung melawan pemimpin pasukan iblis yang memiliki sihir angin. Sesaat kemudian, si pemimpin iblis tampak menggunakan sebuah sihir angin pisau pada Rose. Akan tetapi, hal itu masih membuat Rose tidak takut, karena ia bisa terus menyembuhkan dirinya dengan sihir penyembuh. Sehingga setelah itu, si pemimpin iblis bernama Nero memperkenalkan dirinya dan bertekad untuk membunuh Rose. Rose pun juga memiliki tekad yang sama. Di sisi lain, anak buah Rose yang berjuang dengan baik melawan iblis. Di samping itu, Rose masih memikirkan cara mengalahkan Nero, yang dimana Nero memuji Rose jika ia begitu kuat. Nero kemudian memberitahukan jika mereka bercita-cita untuk menciptakan era di mana iblis tidak takut pada manusia, yang didukung oleh kebangkitan Raja Iblis yang mereka hormati. Mendengarnya saja, Rose tampak sangat terkejut. Di samping itu, musuh yang dilawan anak buah Rose nampak bangkit kembali. Bahkan mereka terlihat seperti pasukan mayat hidup yang terus maju, sehingga pada akhirnya, hal itu membuat anak buah Rose terbunuh satu persatu. Rose yang berusaha menyelamatkan anak buah dihalangi oleh Nero, sehingga hal itu membuat Rose makin terdesak. Akibatnya Nero pun melihat jika Rose menjadi semakin gegabah karena menyaksikan kematian satu persatu dari anak buahnya. Rose juga menjadi ceroboh, dan pada akhirnya ia terluka tepat di mata kanannya oleh pedang milik Nero. Ternyata luka tersebut tak bisa langsung disembuhkan, karena pedang terkutuk tersebut mampu mencegah adanya sihir yang mengalir. Anak buah Rose yang sekarat berteriak meminta pertolongan kepada Rose untuk disembuhkan. Tapi sebelum Rose dapat menyelamatkan mereka, mereka malah diserang dan tewas terlebih dahulu. Bahkan Nero terus menghadang Rose dan melukai pergelangan kakinya, sehingga membuat Rose semakin kewalahan. Selain itu, penglihatan Rose saat ini terbatas. Ia juga tak bisa bergerak dengan bebas. Hingga pada akhirnya, Nero yang bersiap akan menghabisinya. Akan tetapi, Auru berhasil melindungi Rose dengan mengorbankan dirinya sendiri. Membuat Rose makin gemetaran saat melihat anak buah tersayangnya tewas tepat di depan matanya.
Rose mengingat bagaimana para anak buahnya yakin bahwa Rose akan menyembuhkan luka mereka. Tetapi keadaan saat ini tak sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu pun Rose mulai menyalahkan dirinya sendiri dan ia merasa sangat lemah karena tak bisa melindungi anak buahnya. Melihat itu pun, Nero merasakan simpati atas kematian para anak buahnya, termasuk anak buah Rose sendiri. Dan kemudian, ia juga akan mengakhiri Rose dengan kematian yang tak akan pernah ia lupakan. Tapi tiba-tiba... Saat itu juga, seorang wanita iblis muncul dari balik pohon dengan penuh rasa khawatir, di mana ia pun terlihat begitu ngeyel untuk menyelamatkan gurunya, yaitu Nero. Diketahui juga jika Nero sebelumnya telah memerintahkan gadis bernama Amila itu untuk mundur. Akan tetapi Amila memilih untuk menunggu gurunya, Rose, dengan penglihatan yang terbatas. Terperangah melihat aksi gadis tersebut, Rose menyadari bahwa pemimpin pasukan iblis yang mengorbankan para pasukannya juga malah ditolong oleh bawahannya sendiri. Mirip dengan apa yang dilakukan Auru terhadapnya. Kemudian Amila berhasil mencabut pedang itu dan menurunkan Nero yang tergantung di pohon. Karena pedang tersebut, tetapi Rose dengan tegas meneriaki mereka untuk berhenti. Akan tetapi Rose malah mengingat kembali salah satu anak buahnya yang mirip seperti Auru. Pada akhirnya ia pun berhenti berniat membunuh Nero. Karena itu pun, pada akhirnya Amila berhasil membawa Nero pergi. Sementara itu, Rose yang masih bingung dengan situasi tersebut. Kemudian, ia mendengar suara Auru yang memanggilnya. Rose pun langsung mendekati Auru dengan tertitah-titah. Tapi saat ia tiba, ia menyadari bahwa Auru sudah tak bisa ditolong lagi. Ia pun mengetahui bahwa luka Auru tak akan sembuh. Dan sebelum Auru menghembuskan nafas terakhir, Auru memberikan kata-kata terakhirnya, yang dimana Auru merasa bahagia telah menjadi bagian dari pasukan Rose. Dan ia juga meyakini bahwa yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Auru pun memberikan pesan kepada Rose agar selalu menjadi dirinya sendiri, yaitu sosok yang dihormati oleh Auru dan bawahannya. Meskipun terus berusaha keras untuk mencegah kematian Auru, tapi pada akhirnya Auru pun meninggal. Setelah itu, Rose menghadap pada raja. Rose kemudian melaporkan hasil misi yang telah ia jalankan. Dengan luka-luka dan duka yang ada, setelah kekalahannya, Rose meminta kepada raja agar dirinya diberhentikan dari jabatannya sebagai pemimpin batalion dan kesatria. Dengan lembut, raja menanyakan kembali keinginan Rose. Rose dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa ia merasa tidak lagi layak menyandang gelar kesatria. Dan kemudian ia memutuskan mundur dari jabatannya. Setelah berpamitan, Rose kembali ke markas yang saat ini telah kosong menumpuk. Di perjalanan, Rose bertemu dengan sepasang suami istri yang ternyata adalah orang tua dari salah satu anak buahnya yang bernama Josh. Di mana kehadiran mereka, Rose malah mengingatkan kenangan pahit akan kematian anak buahnya. Sehingga hal itu juga membuat Rose segera meminta maaf atas kegagalannya dalam melindungi putra semata wayang mereka. Tetapi bukannya marah. Pasangan itu justru dengan tulus berterima kasih pada Rose. Dan mereka juga menceritakan bahwa Josh semakin bahagia dan sering tertawa saat menjadi anak buah Rose. Setibanya di markas, jejak keberadaan anak buahnya masih terasa. Dan hal itu mengingatkannya pada kehilangan yang baru saja dialaminya. Kemudian, Rose pun melepaskan seluruh zirahnya sebagai sebuah tindakan simbolis yang menandakan penyesalan yang begitu dalam. Rose juga terlihat begitu frustasi, sehingga akhirnya ia terlihat mulai meringkuk di pojok ruangan, sembari terus membawa penyesalan yang begitu menyakitkan. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu, dan terlihat siklis datang menjenguk Rose tanpa kawalan dari sang raja. Di mana ia datang dengan tujuan, yaitu untuk memastikan bahwa Rose tidak akan mengambil nyawanya setelah merasa frustasi. Tapi Rose mulai merenung bahwa kematian bukanlah pilihan yang buruk baginya saat ini. Tetapi ia tetap bertahan, karena kehidupannya yang saat ini adalah pemberian daripada anak buahnya. Selain itu, semua luka Rose terlihat sudah pulih, kecuali luka di mata kanannya yang ia biarkan sebagai tanda kegagalan dalam melindungi anak buahnya. Rose juga mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Meskipun pada awalnya ia berniat untuk balas dendam dan membunuh banyak pasukan iblis. Akan tetapi kemudian ia kembali berpikir dengan tenang. Dan saat ia mencoba menenangkan pikirannya,
bayangan anak buahnya malah muncul di hadapannya. Dan ia pun menyadari jika saat ini dirinya benar-benar rapuh. Dalam bayangan itu, Auru mulai berbicara padanya dan mengingatkan Rose akan kata-kata yang ia ucapkan pada Auru semalam sebelum bertemu dengan para pasukan iblis. Auru juga mengingatkannya pada kata-kata terakhir Auru, agar Rose terus menjadi sosok yang mereka kagumi. Setelah itu, Rose mengusap air matanya dan bertekad bahwa saat ini adalah terakhir kalinya ia menunjukkan sisi lemah. Rose bangkit kembali sembari bertekad untuk terus menjadi sosok yang dikagumi anak buahnya. Sehingga pada akhirnya ia telah memutuskan tujuannya. Yang dimana pada saat perang pecah, pasti akan banyak korban yang berceceran. Tapi Rose bertekad untuk meminimalisir korban jiwa. Karena itu pun, Rose berkeinginan membentuk sebuah organisasi penyelamat yang bertugas mencegah kematian di medan perang. Dan ia mulai merencanakan unit yang ia ingin wujudkan. Setidaknya saat ini, Rose membutuhkan 5 anggota tim yang terampil. Dan 2 diantaranya harus memiliki kemampuan sihir penyembuh. Dan 1 anggota lagi harus memiliki kemampuan yang setara dengannya. Bukan hanya dalam sihir penyembuhan, tetapi juga tangguh di medan perang. Mereka juga harus memiliki mental baja dan meyakini tidak akan mati ketika mengikuti langkah-langkah Rose. Balik ke masa sekarang. Rose mengungkapkan rasa syukur karena ia bisa menemukan sosok Usato yang dari dulu benar-benar ia cari, mendengarnya saja. Usato dibuat terkejut karena Rose tiba-tiba mengucapkan hal yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Rose kemudian menjelaskan bahwa keberadaan Usato sangatlah penting dan level kekuatan Usato tidak bisa dicapai oleh penyihir penyembuh biasa, meskipun telah berlatih dengan sangat keras. Rose mengatakan bahwa dunia akan aman jika ada banyak orang seperti dirinya, karena hanya dia yang bisa memanfaatkan sihir penyembuh untuk melampaui batas manusia. Dan sekarang, hanya dia dan Usato yang memiliki kemampuan tersebut. Rose mengungkapkan bahwa Usato adalah penyihir penyembuh yang telah lama dicarinya, dan Usato telah berhasil bertahan dari latihan keras yang diberikan oleh Rose. Bahkan melakukan hal-hal yang biasanya tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Rose juga merasa yakin bahwa Usato tidak akan mudah mati. Dan mendengar itu membuat Usato tersenyum. Kemudian mereka hampir mencapai tempat peperangan yang ditentukan. Di sisi lain, pasukan Raja Iblis. Yang dimana setelah jembatan dirusak oleh Rose, mereka berhasil kembali membangun jembatan. Bahkan monster versi terbaru juga telah siap untuk dioperasikan. Amila pun merasa yakin jika mereka dapat memulai penyerangan. Yang ternyata, semua usahanya adalah perjuangan demi gurunya sendiri, yaitu Nero di samping itu. Kesatria hitam yang tidak sabar, ingin segera bertempur juga terlihat di sana. Ia juga terlihat nampak meremehkan manusia. Tetapi Amila memperingatkan bahwa di antara mereka ada beberapa yang berbahaya, seperti para pasukan yang disebut sebagai penculik, yaitu julukan yang diberikan kepada pasukan penyelamat. Para penculik adalah pasukan yang petugas membawa prajurit yang terluka ke tempat yang aman. Meski begitu, Amila tetap memperingatkan tentang kehebatan unit medis. Mendengarnya, Kesatria Hitam malah merasa sangat semangat. Bahkan dirinya juga tidak mempedulikan siapa lawannya, entah manusia, iblis ataupun monster. Selama itu bisa memberinya hiburan dan merasa senang. Kembali ke Usato, yang dimana Usato dan teman-temannya telah tiba di kamp perang. Setelah melewati perjalanan panjang dengan prediksi bahwa perang akan pecah tepat di hari berikutnya, mereka memutuskan untuk menenangkan diri dan beristirahat demi mempersiapkan untuk pertempuran yang akan datang. Di pagi harinya, Usato bangun lebih awal dan berjalan keluar tenda untuk menikmati udara segar. Di sana ia bertemu dengan Inukami yang dengan bangga memamerkan baju zirah barunya. Inukami kemudian mengatakan jika dirinya sangat menyukai baju zirah tersebut, sehingga hal itu membuat Usato tersadar bahwa anggapannya tentang Inukami yang hanya menyukai hal-hal yang lucu ternyata salah. Inukami menjelaskan bahwa ia memang menyukai hal lucu dan menunjukkan kecintaannya pada kaktus yang ia koleksi di rumahnya dulu. Usato pun menyadari ada perbedaan sudut pandang tentang definisi lucu antara dirinya dan Inukami. Terlihat suasana pagi itu tampak romantis antara dua manusia tersebut. Bahkan Inukami terus menggoda Usato dengan menyebutnya sebagai orang yang malu-malu kucing, merasa tidak mampu menghadapi Inukami sendirian. Usato pun meminta bantuan Kazuki. Dan saat Kazuki datang,
Usato malah terkejut melihat Kazuki menahan Inukami dan berusaha membawanya pergi karena siklis sedang memanggil mereka. Meskipun Inukami enggan pergi sebelum menaklukkan Usato, tapi Kazuki tetap bersikeras membawanya. 覚えていろ、ウサトくん。 Di dalam tenda, mereka mendengar informasi bahwa pasukan Raja Iblis akan tiba dalam setengah jam lagi. Kabar ini pun membuat semua orang bersiap untuk pertempuran besar yang akan segera terjadi ketika pasukan musuh muncul. Mereka akan menyerang dengan sihir dari markas. Sementara itu, Inukami dan Kazuki akan memimpin prajurit ke medan perang untuk menghadapi musuh secara langsung sebagai pahlawan. Dan mereka memiliki tugas untuk membuka jalan ke lokasi pemimpin musuh dan membunuhnya. Meski begitu, Inukami dan Kazuki malah saling mengkhawatirkan. Di sini Kazuki pun menyadari jika saat ini Inukami merasa gugup. Karena menurut Kazuki, Inukami berbicara dengan Usato untuk menghilangkan rasa gugupnya itu. Inukami pun mengakui perasaannya, tetapi juga merasa senang dengan apa yang akan mereka lakukan. Kazuki yang penasaran dengan perubahan tersebut ingin mendengar lebih banyak. Tetapi Inukami berjanji akan menjelaskan semuanya saat mereka berhasil kembali pulang nantinya. Dan hal tersebut malah menjadi motivasi baru bagi mereka untuk bertahan hidup dan pulang dengan selamat. Tiba-tiba mereka pun merasakan sesuatu, yaitu pasukan Raja Iblis tiba. Dan para prajurit sihir segera melancarkan serangan. Akan tetapi serangan tersebut hanya mengenai ilusi dari pasukan Raja Iblis, yang dimana pasukan Iblis sebenarnya muncul dari sisi lain, medan perang. Sementara di tempat Rose, ia nampak menginformasikan jika unit berseragam hitam yang terdiri dari Dong Alex, Mil Gombel, dan Gur ditugaskan turun ke medan perang untuk mencari korban terluka dan membawa mereka kembali ke tenda untuk diobati. Rose juga menegaskan agar mereka kembali dalam keadaan hidup-hidup. Selain itu, Rose juga memberikan arahan kepada unit berseragam abu-abu, yaitu Orga dan Ururu, yang akan bersiaga di tenda untuk menyembuhkan ksatria yang terluka nantinya. Tidak hanya itu, di sana juga disiapkan seorang ksatria bernama Aruku yang berjaga. Dan Rose memberitahukan agar mereka lari jika nyawa mereka sedang terancam. Tidak hanya itu, Rose juga memberitahukan kepada Usato, di mana mereka berdua sebagai seragam putih akan pergi ke garis depan saat waktunya tiba. Dan sementara ini, mereka akan membantu di tenda terlebih dahulu. Setelah mendengar informasi tersebut, Usato pun malah merasa khawatir tentang Inukami dan Kazuki. Di mana saat kekhawatiran mereka belum reda, Dong datang membawa pasien. Sehingga hal itu pun malah membuat mereka terkejut. Karena hal itu adalah pengalaman pertama mereka. Yang kemudian Rose mengingatkan pada mereka agar terbiasa pada itu. Karena sebentar lagi banyak pasien akan datang. Kemudian Usato mendapatkan pasien pertama dengan luka yang sangat parah. Yang mana meskipun gugup, ia berusaha sebaik mungkin untuk terus mengobatinya. Pasien tersebut mengungkapkan bahwa ia diserang oleh ular besar yang mengingatkan Usato pada monster ular yang pernah ia lawan di hutan. Ternyata di salah satu sisi medan perang, para ksatria sedang menghadapi monster ular milik pasukan Raja Iblis. Dari kejauhan, ksatria hitam melihat dengan bosan bagaimana monster ular itu dengan mudah mengalahkan pasukan manusia, sehingga dirinya merasa bahwa ia mungkin tidak perlu turun tangan lagi. Akan tetapi secara tiba-tiba, ia diserang dari belakang oleh salah satu prajurit kerajaan Linger yang berhasil menusukkan pedangnya. Tetapi anehnya, prajurit tersebut juga mengalami luka yang sama. Dan seketika ia langsung jatuh ke tanah. Sepertinya ksatria hitam memiliki sebuah kemampuan yang sangatlah unik. Dengan secara mudah, ksatria hitam mencabut pedang yang menancap padanya. Dan dengan cepat lukanya sembuh kembali. Prajurit yang terluka berusaha merangkak untuk melapor kepada rekannya. Akan tetapi ketika ksatria hitam hampir menebasnya, prajurit tersebut malah diculik oleh unit penyelamat berseragam hitam. Saat itu juga ksatria hitam mengingat peringatan dari pemimpinnya untuk berhati-hati terhadap para penculik. Sementara itu, ia melihat kilatan cahaya dari sihir petir Inukami dan mulai bergerak menuju lokasi keberadaan para pahlawan karena merasa sangat menarik. Sementara di tenda perang, unit penyelamat sibuk menyembuhkan para prajurit terluka yang terus berdatangan. Setelah melihat keadaan tersebut, Rose kemudian memberitahukan Usato bahwa waktu mereka telah tiba. Dan terlihat Usato sudah siap, yang dimana berkat pelatihan keras dari Rose untuk menjadi tangan kanannya. Usato pun merasa tidak perlu dikhawatiri lagi.
Meski begitu, Usato malah merasa heran karena ia tidak menyangka bahwa Rose bisa merasa kekhawatiran padanya. Sebelum pergi, Rose menyerahkan tanggung jawab tenda kepada Orga dan Ururu. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh Auru agar tetap berjaga di sana. Dan dengan sangat cepat, Rose dan Usato bergegas menuju lini depan medan perang. Di dalam perjalanan, Rose juga menyampaikan informasi penting yang didapat dari Alex, yang mana di garis depan terdapat sosok iblis berjirah hitam yang menggunakan sihir unik dan sangatlah merepotkan. Mendengar itu pun, Usato langsung teringat pada penglihatan sebelumnya dan terhenti sejenak. Rose memahami kesulitan Usato dalam membunuh. Karena itu sebelumnya, Rose telah mengajarkan teknik khusus yang dirancang untuk orang yang tidak bisa membunuh. Bahkan dalam situasi terpojok, yang dimana menurut Usato, teknik tersebut sangatlah mengerikan. Usato pun berlari melewati medan perang yang dipenuhi korban dan kekacauan. Dia juga menemukan pasien pertamanya yang hampir diserang oleh iblis. Usato dengan sigap meraih dan menggendong prajurit tersebut sambil menyembuhkan luka di kakinya, yang dimana keberadaan Usato sebagai penyihir penyembuh langsung diketahui oleh pasukan iblis, sehingga menjadikannya sebagai target serangan. Tapi berkat pelatihan keras dari Rose, Usato mampu bergerak dengan lincah di medan perang. Di sisi lain, Rose juga beraksi dengan luar biasa, di mana selain menyelamatkan prajurit yang terluka, ia juga menerobos langsung ke barisan musuh dan memberikan dominasi besar pada pasukan lini musuh. Sedangkan di sisi lain, setelah Usato memastikan prajurit yang terluka mendapatkan perawatan yang diperlukan, Usato pun segera pamit untuk mencari pasien lainnya. Sementara di tempat pahlawan, suasana terlihat tegang. Dan terlihat Inukami menggunakan sihir petirnya untuk melindungi pasukannya dari serangan iblis. Kazuki telah mendengar tentang keberadaan monster ular di depan. Dan ia pun tetap berusaha bersama Inukami untuk membuka jalan menuju lokasi pemimpin musuh. Tapi ketika mereka hendak maju, tiba-tiba datang sebuah pasukan yang dipimpin oleh iblis berjirah hitam, muncul dan menghadang mereka. Inukami pun merasa bahwa iblis tersebut berbeda dengan yang lainnya. Karena itu pun ia memerintahkan para pasukannya untuk mundur. Tapi sayangnya, pasukan mereka tidak bisa mundur. Dan keanehan terjadi ketika para kesatria tiba-tiba mendapatkan luka dengan titik yang sama, seperti yang dialami oleh si kesatria hitam. Sebelum Inukami bertindak, Kazuki pun langsung menggunakan sihir cahayanya untuk menyerang kesatria hitam. Tapi hal yang tidak terduga terjadi. Setelah kejadian itu, Inukami menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka jangan menyerang kesatria hitam secara langsung, karena sihirnya dapat memantulkan serangan kembali ke penyerangnya. Hal ini terbukti ketika sihir Kazuki memantul dan mengenai pundaknya sendiri, dan menyebabkan Kazuki mendapatkan dampak dari sihirnya. Satria hitam memuji kecerdasan Inukami, karena dengan cepat menyadari situasi yang sedang berlangsung. Sementara itu, saat ini Usato terus berlari. Akan tetapi, ingatannya tentang penglihatan di mana Inukami dan Kazuki tewas, terus menyiksa pikirannya. Meskipun Usato mencoba menyembuhkan rasa sakitnya dengan sihir penyembuh. Tetapi hal itu tidak mempan. Tapi tiba-tiba ia diserang oleh iblis. Tetapi Usato berhasil melarikan diri. Dan untungnya prajurit yang sebelumnya diselamatkannya datang untuk menyelamatkan Usato. Setelah menyelamatkan Usato, prajurit itu dengan ramah menjawab pertanyaan Usato tentang keberadaan dua pahlawan tersebut. Ia kemudian memberitahukan bahwa mereka berada di bagian pusat medan perang. Karena itu pun Usato langsung melanjutkan perjalanannya. Dengan cepat menuju tempat dua pahlawan itu berada, kembali ke pertarungan yang dimana kesatria hitam bersiap untuk menghadapi serangan dari Inukami dan Kazuki. Mereka berdua menyadari bahwa untuk mengalahkan kesatria hitam, mereka harus mempertaruhkan segalanya. Meskipun strategi yang mereka rencanakan memiliki resiko besar dan kemungkinan gagal. Akan tetapi mereka berdua tetap berdekat untuk melaksanakannya. Setelah berdiskusi, Inukami menenangkan Kazuki dan meyakinkannya bahwa meskipun mereka mungkin terluka, Usato akan menyembuhkan mereka. Dengan keyakinan tersebut, mereka berdua pun maju untuk menghadapi kesatria hitam yang akhirnya menyerang sesuai dengan rencana mereka. Akan tetapi semua serangan yang dilakukan oleh Inukami dan Kazuki ternyata telah dipantulkan. Dan karena itu Inukami menyadari bahwa
ada satu titik serangan yang tidak dipantulkan padanya, yaitu serangan di punggung Ksatria Hitam. Maka dari itu, Inukami ingin mencoba rencananya lagi dengan Kazuki. Meskipun saat mendengarnya Kazuki terkejut dengan keputusan Inukami, akan tetapi ia memilih untuk percaya padanya. Saat itu Inukami mengira bahwa Ksatria Hitam hanya bisa membalas serangan yang disadari, tetapi dugaannya salah, dan Ksatria Hitam malah berhasil mengelabui mereka. Ksatria Hitam menunjukkan bahwa dirinya yang terlihat lemah untuk mengelabui mereka. Dengan mengeluarkan pedang Inukami yang menancap di dadanya, Ksatria Hitam berhasil membalikkan serangan pada Inukami. Sementara Kazuki juga tertusuk pedang Ksatria Hitam. Inukami yang telah pasrah kemudian jatuh. Dan ia juga mengucapkan maaf pada Usato untuk terakhir kalinya. Diketahui jika Ksatria Hitam ternyata memang berniat membuat kedua pahlawan terpancing jebakannya. Yang mana pada awalnya, ia merasa jika dirinya bisa sedikit bermain-main dengan kedua pahlawan, tapi mereka malah dengan mudah dikalahkan. Kita flashback masa lalu Inukami sebelum Inukami masuk ke Isekai, yang dimana ia adalah sosok terampil dan ketua OSIS yang dikagumi banyak murid, termasuk Kazuki sendiri. Di suatu saat, terlihat mereka yang awalnya akan pulang bersama, ya tetapi Kazuki berhenti sebentar untuk mengambil sesuatu yang tertinggal, sementara Inukami melanjutkan perjalanannya. Dan saat itulah Inukami pertama kali bertemu dengan sosok Usato. Pertemuan tersebut ternyata membuat Inukami sangat bersyukur bisa bertemu Usato. Semenjak masuk ke dunia Isekai, Inukami mulai merasa senang karena Usato menjalani hari-harinya dengan sungguh-sungguh dan selalu berusaha sebaik mungkin. Dan hal yang membuat Inukami merasa dihargai adalah ketika Usato mengakui dirinya yang baru, bukan lagi Inukami yang ada di dunia sebelumnya. Bahkan pada saat itu, Inukami merasa yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama ada Kazuki dan Usato di sisinya. Namun kenyataannya berbeda, di mana saat ini Kazuki malah terluka parah. Begitu pula dengan Inukami yang sekarang. Tapi untungnya Usato secara mendadak muncul seperti seorang pahlawan. Saat melihat kedua sahabatnya, Usato merasa kecewa karena ia mengira dirinya telah gagal melindungi mereka. Tapi saat ia melihat bahwa Kazuki masih hidup, harapan Usato kembali muncul. Dan dengan sigap, ia langsung menggunakan sihirnya. Di samping itu, mereka mendengar sebuah teriakan yang ternyata berasal dari Ksatria Hitam. Yang dimana ternyata pukulan Usato mampu memberikan luka di wajah Ksatria Hitam. Yang ternyata adalah sosok gadis iblis yang bersembunyi di dalam zirah hitam itu. Meskipun terluka, Ksatria Hitam kembali bangkit dan bersiap menyerang Usato. Sementara itu Usato saat ini fokus menyembuhkan kedua temannya terlebih dahulu. Sambil berlari dari kejaran Ksatria Hitam, Usato pun terus menyembuhkan kedua rekan pahlawan. Para pasukan kerajaan Linger yang melihat jika dua pahlawan sedang diselamatkan oleh Usato merasa lega. Sehingga semangat mereka kembali bangkit dan juga bersiap untuk melawan balik. Tak lama kemudian, Usato berhenti dan menurunkan Inukami. Di sini Inukami memberikan sebuah informasi penting mengenai kemampuan unik Ksatria Hitam. Dan menurut Inukami, kemampuan fisik Usato malah lebih efektif untuk mengajar Ksatria Hitam dibandingkan dengan sihir mereka. Meskipun Usato tidak menginginkan sebuah pertarungan, ia menyadari jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan yang lain adalah dengan mengalahkan Ksatria Hitam tersebut. Kemudian Usato pun berniat mengajar si Ksatria Hitam. Dan ia juga menyuruh Inukami agar tetap menjaga Kazuki. Sedangkan dirinya telah bertekad mengalahkan Ksatria Hitam. Ternyata setiap serangan Usato sepertinya memberikan dampak besar pada Ksatria Hitam. Dan kekuatan Ksatria Hitam tidak bisa menyentuh Usato. Sementara di sisi lain, Inukami tampak merasa kagum melihat keberanian Usato. Dan Kazuki pun nampak bangun dari pingsannya. Setelah itu, Inukami memberitahukan bahwa mereka telah diselamatkan oleh Usato, yang kini sedang bertarung dengan sosok Ksatria Hitam. Melihat pertarungan tersebut, Kazuki merasa heran dengan kemampuan Usato yang sepertinya tidak membuat Ksatria Hitam terluka parah. Tapi Ksatria Hitam tetap merasakan sakit. Mereka menganggap jika kelemahan Ksatria Hitam adalah sihir penyembuh. Karena setiap serangan yang seharusnya dipantulkan, malah sudah sembuh terlebih dahulu. Meski tidak melukai secara fisik,
Tetapi semua pukulan Usato terus menimbulkan rasa sakit yang cukup untuk membuat kesatria hitam kewalahan. 治癒魔法 Kesatria hitam tidak menyangka kekuatan Usato, sehingga pada akhirnya ia merasa kesal dan memutuskan untuk membunuh Usato. Melihat itu, kedua rekan Usato merasa lebih khawatir, tetapi Usato meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir. Ia juga berjanji akan menyelesaikan pertarungan dengan kesatria hitam dalam satu serangan saja. Sementara di sisi lain, Rose melihat kilauan cahaya penyembuh dari kejauhan. Sementara itu, Inukami dan Kazuki terkejut karena melihat kesatria hitam perlahan kehilangan jirahnya, sehingga akhirnya terlihat sosok seorang gadis iblis di balik jirah itu. Setelah itu, Usato segera menggunakan sihir penyembuhnya pada para ksatria kerajaan yang terluka dalam pertempuran melawan pasukan iblis. Karena itu, para ksatria memberikan ucapan terima kasih. Meskipun Usato mengatakan jika itu hanyalah hal biasa. Setelah berhasil mengalahkan kesatria hitam, Usato berhasil membuat pasukan Raja Iblis mundur. Karena itu pun Inukami memberikan pujian pada Usato dan ia memberikan arahan lanjutan kepada para ksatria yang telah disembuhkan oleh Usato. Setelah itu, Inukami kembali mendekati Usato dengan candaan. Dan kemudian, ia menanyakan nama jurus yang digunakan Usato saat menyerang ksatria hitam, meskipun merasa malu dengan nama tersebut. Usato menjelaskan bahwa itu hanyalah tinju biasa yang dilapisi dengan sihir penyembuh, sebuah jurus pamungkas yang diajarkan oleh Rose sebagai cara Usato yang masih ragu untuk membunuh orang. Dikatakan, jika inti dari teknik pukulannya dalam menyerang musuh sambil menyembuhkannya, sehingga musuh hanya terhempas tanpa luka yang fatal. Meski begitu, serangan Usato cukup menyakitkan bagi musuh yang menerimanya. Setelah mendengar cerita itu, Inukami menyadari bahwa ajaran Rose benar-benar telah menancap di dalam otak Usato. Selain itu, Inukami juga bersyukur karena Usato telah menyelamatkan mereka. Akan tetapi Usato menganggap itu sebagai tugasnya, karena mereka adalah rekan yang berharga baginya. Ketika Kazuki datang dan melaporkan bahwa monster ular raksasa telah bergerak ke barisan depan, hal itu pun semakin membuat para prajurit merasa tegang. Mendengarnya, Usato hendak ikut maju ke barisan depan tersebut. Akan tetapi Rose secara tiba-tiba datang dan mencengkeram keras seragamnya. Rose datang karena mendengar bahwa dua pahlawan sedang sekarat, tapi situasinya saat ini ternyata tidak sesuai dengan yang ia duga. Usato kemudian menjelaskan situasinya dengan baik, dan Rose pun memberikan pujian atas kinerjanya yang begitu hebat. Rose kemudian memerintahkan Usato untuk kembali ke tenda bersamanya, dikarenakan saat ini kondisi peperangan sangat menguntungkan bagi kerajaan Linggar, meski berat hati. Usato mengucapkan permintaan maaf kepada Kazuki dan Inukami, karena ia harus kembali bersama Rose. Kemudian, Kazuki dan Inukami berterima kasih kepada Usato. Usato juga menyerahkan barisan depan pada kedua rekannya, dan ia kembali ke tenda bersama Rose. Saat sedang perjalanan, Rose sempat memuji Usato yang berhasil bertahan hidup. Akan tetapi Usato malah tidak mendengarnya. Sedangkan di tempat pemimpin pasukan iblis di mana Amila berada, Amila terkejut mendengar bahwa kesatria hitam telah tertangkap. Ia merasa tidak percaya bahwa kesatria hitam bisa dikalahkan dengan satu serangan saja. Dan ia juga semakin gelisah dengan kabar tentang siapa yang berhasil mengalahkan sosok kesatria hitam. Di mana pada awalnya mereka mengira bahwa ulah itu adalah dari Rose, tetapi anak buahnya menjelaskan bahwa sebenarnya itu dilakukan oleh seorang pemuda yang juga menggunakan seragam putih seperti Rose. Sehingga pada akhirnya, Amila pun memutuskan untuk mundur. Karena kondisi saat ini sedang kalah jumlah, mereka pun menyadari bahwa tidak mungkin melindungi markas hanya dengan beberapa pasukan, terutama ketika pihak kerajaan Linggar masih memiliki siklis. Dan mereka yang tidak memiliki seorang penyihir penyembuh seperti pihak musuh. Dan Hirulup juga menyetujui mereka mundur. Sementara itu, Usato telah kembali ke tenda. Dan ia tidak langsung beristirahat, tapi ia malah kembali melanjutkan menyembuhkan para ksatria yang sedang terluka. Kembali lagi ke pertarungan, yang dimana dengan cepat Inukami dan Kazuki telah berhasil mengalahkan sosok monster ular itu. Hingga kemudian, Rose pun memberitahukan pada Usato bahwa mereka telah menang. Pada saat itu, Usato bertanya, mengapa mereka tidak mengejar musuh dan menghabisi mereka? Rose pun menjelaskan bahwa itu adalah tindakan beresiko, yang dimana saat ini mereka juga sudah menghabiskan banyak energi.
Karena itu mereka pun harus meminimalisir korban dan bersiap untuk serangan lanjutan. Di samping itu, Alex pun datang membawa pasien dan meminta bantuan Usato. Tapi Rose yang maju untuk menyembuhkannya karena ia peka dengan keadaan Usato yang terus memaksakan diri. Di samping itu, Rose juga mengucapkan terima kasih kepada Usato atas kerja kerasnya. Usato menjawab dengan senyum tulus dari hatinya. Selain itu juga, Usato merasa bangga dan bersyukur bisa membantu dua rekannya. Tapi Rose pun menyampaikan dengan perasaan lega karena Usato telah datang tepat waktu dan menyelamatkan kedua pahlawan. Rose juga memberikan pujian pada Usato atas kinerjanya sebagai unit penyelamat. Mengingat masa latihan yang stres dan perjuangan yang telah dilaluinya, tanpa disadari, air mata pun menetes dari mata Usato karena apresiasi yang diberikan oleh gurunya, yaitu Rose. Setelah itu Rose menutupi kepala Usato dengan tudung seragam unit penyelamat sambil mengingatkan jika saat ini Usato terlihat seperti anak-anak menurutnya. Usato kemudian mengungkapkan ketakutannya saat berada di medan perang dan sosok iblis yang mereka hadapi. Tapi ia juga merasa bersyukur karena telah bertemu dengan Rose dan menjadi bagian dari unit penyelamat. Mendengar itu, Rose kembali mengingat sosok nakal yang dulu juga pernah menjadi anak buahnya. Meskipun saat ini ia telah tiada. Dan setelah itu, semua jerih payah Usato baru terasa saat ini, sehingga membuat Usato pingsan. Melihat kondisi Usato yang lemah, Rose memuji kerja keras Usato dan memutuskan untuk membiarkannya beristirahat. Setelah perang usai, Usato terlihat bersantai dengan Blurry. Meskipun ia terlihat begitu santai, sebenarnya Usato merasa sangat lelah setelah peperangan yang ia alami. Setelah itu, ia pun mengingat saat dirinya bersama Rose dipanggil oleh sang raja untuk menerima penghargaan karena telah berkontribusi besar dalam peperangan. Dikarenakan baru pertama kali bagi Usato berdiri di hadapan banyak orang membuatnya gugup dan salah tingkah. Sehingga Rose yang melihatnya pun seketika langsung memberikan pukulan agar membuatnya lebih tenang di acara tersebut. Tidak lama berlalu, temannya Usato datang membawa pesan dari sang raja, yang dimana raja meminta Usato agar segera datang ke istana. Di sini terlihat temannya Usato yang sempat berbicara lirih mengenai tantangan yang mungkin dihadapi Usato dalam perjalanannya. Tetapi Usato tidak mendengar dengan jelas dan ia segera pergi dari markasnya. Singkat cerita, Usato sampai di kota, yang dimana ia langsung disambut meriah oleh warga kota yang sangat menghormati jasanya sebagai seorang pahlawan. Sesampainya di depan gerbang istana, Usato bertemu dengan Aruku yang sedang berjaga, di mana kemudian Aruku mengucapkan rasa terima kasih pada Usato karena telah menyelamatkan rekannya di dalam pertempuran melawan pasukan Raja Iblis. Meski begitu, Usato juga mengucapkan rasa terima kasihnya karena Aruku yang telah menjaga unit penyelamat di garis belakang. Mendengarnya, Aruku dibuat takjub dengan sikap Usato yang begitu baik. Di samping itu, penjaga bernama Thomas yang berjaga bersama Aruku juga menyetujui bahwa kemampuan Aruku sangat kuat sebagai seorang ksatria. Sehingga hal itu pun membuat Aruku merasa malu atas pujian tersebut. Kudasai! Soria mo! Singkat cerita, Usato pada akhirnya bertemu dengan sang raja, yang dimana dirinya kemudian disuruh sang raja yang memerlukan bantuannya untuk mendapatkan informasi penting dari ksatria hitam yang telah mereka tangkap. Di sini Usato pun menyadari betapa pentingnya tugas tersebut dan akan memberikan yang terbaik untuk membantu. Dikatakan jika ksatria hitam sepertinya tidak memiliki kesetiaan pada rajanya, karena itu ia terlihat sangat arogan terhadap atasannya. Karena ia yang terus saja menutup mulut. Hal itu membuat kerajaan Linger belum bisa mengorek informasi mengenai pasukan Raja Iblis. Dan pada saat itu, si ksatria hitam itu nampak menegaskan jika dirinya akan memberikan informasi mengenai pasukan Raja Iblis dengan suatu syarat. Syaratnya yaitu si ksatria hitam ingin bertemu dengan seorang yang telah mengalahkannya. Karena itulah Usato dipanggil oleh sang raja. Di sini terlihat jika Usato nampak dikawal oleh Siklis dan Inukami. Walaupun kehadiran Inukami tidak terlalu berpengaruh, tapi Inukami tetap ingin ikut dan berniat melindungi Usato. Di sini Usato merasa bingung, karena hanya serangannya saja yang bisa berpengaruh terhadap ksatria hitam. Karena itu Siklis kemudian menjelaskan kalau ksatria hitam menggunakan sihir kegelapan, dan ternyata sihir penyembuh bergerak sebagai penetral kekuatan sihir kegelapan.
Mendengarnya, Usato pun menyadari bahwa jika sihir kegelapan bisa dinetralkan, maka sihir penyembuhnya tampak akan kehilangan efek saat berbenturan dengan sihir kegelapan. Setelah bertemu dengan Ksatria Hitam, Usato pun langsung menanyakannya. Kemudian Ksatria Hitam pun menyatakan, jika sampai saat ini ia belum mendapatkan perawatan medis dari kerajaan. Bahkan ia juga terlihat meringis kesakitan. Dan karena hal tersebut, Usato yang sangat baik hati langsung masuk ke sel tanpa rasa takut. Usato kemudian menyuruh Ksatria Hitam mengulurkan tangannya. Dan pada awalnya Ksatria Hitam bersikap sinis. Tetapi ia dibuat terkejut dan akhirnya memberikan tangannya dikarenakan Usato memaksa. Usato kemudian mulai menyembuhkan luka-luka Ksatria Hitam. Meskipun pada awalnya Ksatria Hitam menolak dan zirahnya perlahan meleleh seiring proses penyembuhan berlangsung, Ksatria Hitam mulai merasakan kehangatan dari sihir penyembuh Usato. Dan ketika Usato menyentuh pipi Ksatria Hitam untuk menyembuhkan luka di wajahnya, Ksatria Hitam sangat tertarik dengan sentuhan tersebut. Dan bahkan setelah pengobatan selesai, ia masih enggan melepaskan tangan Usato. Perasaan aman, nyaman yang dirasakan Ksatria Hitam menyebabkan zirahnya hilang sepenuhnya dan kemudian menunjukkan jika dia adalah seorang gadis biasa. 止まれないじゃないか。 Usato pun hendak menarik tangannya. Tetapi melihat gadis itu menangis membuatnya luluh. Dan ia membiarkan gadis itu memegang tangannya sedikit lebih lama. Setelah itu, kembali ke kebiasaannya. Yang dimana Rose datang dengan latihan baru. Rose kemudian memperingatkan bahwa serangan dari pasukan Raja Iblis mungkin akan datang lagi. Dan Usato perlu meningkatkan kemampuannya. Tapi kali ini Rose tidak berniat meningkatkan kemampuan sihir ataupun fisik Usato. Yang dimana latihan kali ini adalah tentang menghindari pukulan Rose, di mana Rose akan terus memukul, dan Usato harus bisa menghindar. Beberapa waktu berlalu, tanpa disadari, Usato sering mengunjungi sel Ksatria Hitam untuk menceritakan kesehariannya padanya. Hingga hal itu membuat si Ksatria Hitam itu merasa bingung. Dengan sikap Usato, yang seperti mencoba dekat dengannya, Usato pun kemudian bertanya, apa rencana gadis itu ke depannya? Tapi si Ksatria Hitam menjelaskan bahwa nasibnya sepenuhnya berada di tangan kerajaan Linggar. Si Ksatria Hitam itu sebenarnya memiliki satu permintaan untuk Usato. Tetapi ia terlalu malu untuk menyatakannya. Dan akhirnya meminta Usato untuk segera pergi dari sana. Di saat sedang berjalan, Usato kemudian melihat jika Kazuki nampak terus berlatih. Kemudian sang putri pun menyapanya. Bahkan ia kemudian menceritakan, jika Kazuki terus berlatih, meskipun sudah disuruh untuk beristirahat, sekembalinya dari medan peperangan. Dan kemudian, Kazuki menghentikan latihannya sejenak untuk memastikan kebenaran cerita dari Inukami. Jika Usato telah membuat Ksatria Hitam menangis. Celia menambahkan bahwa Usato telah mendapatkan lampu hijau dari Ksatria Hitam untuk terus mengobrol. Dan hal itu pun membuat Usato merasa malu. Dan berharap agar mereka tidak terlalu serius menanggapi kata-kata Inukami. Kemudian sang putri juga mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Usato atas perannya yang sangat penting dalam peperangan, terutama dalam mengumpulkan informasi dari si Ksatria Hitam. Diketahui jika Ksatria Hitam telah membocorkan informasi penting pada kerajaan Linggar, dan hal tersebut membuat Usato khawatir karena Ksatria Hitam akan dieksekusi sebagai akibatnya. Di dalam sel, Ksatria Hitam masih heran dengan kehadiran Usato, dan ia pun terus saja bertanya-tanya mengapa Usato mau datang menemuinya. Bahkan ketika ia mendengar langkah kaki mendekat, ia dengan senang mengira jika Usato lah yang datang. Tetapi ternyata, ia adalah sosok yang sangat mengerikan yaitu Rose. Dan langsung saja, Rose tampak memberikan dua opsi pilihan pada Ksatria Hitam. Yang mana tinggal di sel itu selamanya, atau Rose akan bertanggung jawab untuk melatih Ksatria Hitam menjadi anak buahnya. Mendengarnya, Ksatria Hitam merasa emosi. Tapi ternyata Rose memberinya tamparan dan menyadarkan bahwa Ksatria Hitam lemah terhadap sihir penyembuh. Rose pun menjelaskan bahwa sang raja adalah pemimpin yang penuh belas kasihan dan tidak ingin menghukum mati musuhnya. Bahkan jika musuh tersebut sangat merepotkan, seperti Ksatria Hitam, Rose menyadari bahwa ikatan antar iblis sangatlah kuat, sehingga menuduh salah satu iblis akan memicu balas dendam dari iblis lainnya. Dan hal itu akan lebih merepotkan bagi Rose. Pada saat itu,
kesatria hitam mulai ketakutan pada Rose. Dan tanpa sadar, ia dipakaikan kalung yang menguji kekuatan sihirnya. Rose juga menjelaskan bahwa kesatria kerajaan sangat sibuk jika harus selalu mengawasinya. Karena itu Rose akan menjadi penanggung jawabnya mulai hari ini. 手はね Beberapa waktu berlalu dan terlihat jika saat ini Usato tengah berusaha mengurangi berat badan Blurry dengan mengajaknya berlari. Hingga tidak lama berlalu, Rose pun datang sembari membawa sesuatu yang ternyata itu adalah si Ksatria Hitam. Rose menjelaskan bahwa gadis ini akan menjadi anggota regu penyelamat dan akan dilatih secara pribadi olehnya di malam harinya. Rose terlihat memberitahukan pada Usato jika Usato akan menjadi utusan bersama dengan Kazuki dan Inukami. Rose mengatakan bahwa sang raja dan dirinya percaya pada kemampuan Usato untuk menjalankan tugas tersebut. Sebelum pergi, Usato terlihat membeli beberapa keperluannya. Hingga tidak lama kemudian, Inukami pun mendatanginya. Bahkan terlihat jika Inukami terus saja menggoda Usato dengan begitu kocak. Tapi Usato tiba-tiba berlari karena ia melihat anak kecil setengah rubah yang pernah memperlihatkan ramalan masa depan. Dan ia pun langsung mengejarnya. Secara tiba-tiba gadis rubah tersebut meminta imbalan sebagai balas budi Usato yang telah ia tolong dengan memperlihatkan masa depan di peperangan. Yang mana kemudian si gadis rubah mengatakan jika ia meminta agar Usato menyembuhkan ibunya di kampung. Di samping itu, Inukami malah merasa begitu senang saat melihat gadis rubah tersebut karena sangatlah kawaii. 放置か。うさとくんは私をいじめて楽しいんだろ。 Gadis itu kemudian memberitahukan jika ia bernama Amako, yang mana kemudian ia pun mengajak Usato untuk mengobrol. Sementara itu, saat ini terlihat jika si kesatria hitam sudah memulai latihan kerasnya. Melihat jika si anak baru tersebut tampak begitu kelelahan. Hal itu membuat anggota lainnya pun mengejek si kesatria hitam yang begitu lemah. Bahkan saat si kesatria hitam terjatuh, hal itu malah membuat Rose memukul dan memarahinya. Hingga pada akhirnya, ia pun takut dan berlari lebih kencang untuk menghindari Rose. Sementara itu, saat ini terlihat Usato bersama Amako dan Inukami tampak berbincang. Di sini Usato pun memiliki begitu banyak pertanyaan untuk Amako. Yang pertama, ia bertanya alasan Amako memperlihatkan masa depan saat di medan perang sebelumnya. Amako kemudian menjelaskan, apabila para pahlawan mati, maka kerajaan Linggar kemungkinan akan dijajah dan hancurkan oleh bangsa iblis, sehingga ia merasa harus memberikan peringatan tersebut pada Usato. Usato pun bisa melihat gambaran masa depan yang merupakan kekuatan dari Amako, di mana Amako sudah melihat mimpi tersebut setahun yang lalu. Dan ia merasa berhutang budi pada kerajaan Linggar karena pernah menolongnya. Diketahui jika Amako meninggalkan kerajaan binatang untuk mencari Usato agar bisa menyembuhkan ibunya yang masih koma. Hal itu dikarenakan hanya manusialah yang bisa menggunakan sihir penyembuh. Amako juga merasa yakin jika saat ini hanya Usato saja yang bisa membantunya. Karena itu pun Usato merasa heran. Karena Amako malah tidak meminta bantuan kepada kedua bersaudara yang berada di klinik kerajaan Linggar, yaitu Organ dan Ururu, yang juga memiliki kemampuan penyembuh. Tapi Amako menganggap bahwa mereka memang bisa menyembuhkan, tetapi tidak bisa bertarung. Hingga pada akhirnya dirinya memilih Usato, yang dimana Amako merasa jika Usato cukup kuat sebagai orang yang ia percaya. Dan setelah itu, Amako pun mengajak Usato ke negeri binatang untuk menyembuhkan ibunya. Meskipun Inukami merasa jika Usato yang telah menjadi orang penting di kerajaan Linggar akan semakin sulit membantu Amako. Dengan rendah diri, Usato berjanji jika ia akan mampir sebentar ke kerajaan binatang sambil menjalankan misinya sebagai pengantar surat. Usato kemudian memberitahukan Rose mengenai hal itu, yang dimana meskipun Rose pada awalnya meragukan mimpi tersebut, tapi hal itu membuatnya harus pergi ke istana untuk membicarakannya pada sang raja. Mengetahui hal itu pun Amako terlihat begitu sedih, hingga kemudian Usato terlihat menenangkannya, dan kemudian Usato meyakinkannya bahwa permintaan Amako pasti akan terpenuhi. Di malam harinya, terlihat jika unit medis nampak sedang makan bersama. Tetapi di sana terlihat si kesatria hitam hanya terdiam, tanpa menyentuh makanan sedikit pun. Melihatnya pun membuat Usato langsung menasehatinya, agar si kesatria hitam tetap makan
untuk menjaga tubuhnya. Bahkan Usato juga terlihat memberikan sebuah buku harian untuk mencatat segala hal mengenai kesehariannya. Dan terlihat jika si kesatria hitam tampak senang saat menerima pemberian Usato dan membuatnya merasa lebih tenang. Dan suatu saat, si kesatria hitam mendengar suara aneh dari dalam hutan. Dan saat memeriksanya, ia menemukan suara tersebut berasal dari Usato yang terlihat menghindari setiap serangan Rose. Melihat itu, kesatria hitam pun dibuat terkejut saat melihat Usato. Saat ini memiliki aura yang sama seperti Rose, sehingga membuatnya ketakutan. Singkat cerita, terlihat Usato yang sedang mengobrol dengan kesatria hitam. Yang mana kemudian, kesatria hitam memberitahukan nama aslinya pada Usato yang bernama Vel. Tetapi karena Usato yang tidak peka, hal itu membuat Vel pun merasa begitu malu dan membuatnya berlari dengan begitu kencang. Hingga pada akhirnya ia pun langsung masuk ke dalam selimut. Di malam harinya, terlihat Rose yang memanggil Usato untuk membicarakan permintaannya mengenai mengunjungi negeri binatang. Yang ternyata permintaan itu telah disetujui oleh sang raja. Dan memperbolehkan Usato untuk pergi ke negeri binatang bersama dengan Amako. Dan terlihat jika Vel sedang menguping pembicaraan tersebut di pagi harinya. Terlihat jika Vel tampak akan kabur dari pelatihan. Sementara itu Usato pergi ke istana bersama Amako untuk bertemu dengan sang raja. Sang raja kemudian berterima kasih kepada Amako atas ramalannya yang membantu mereka memenangkan perang. Selain itu Usato merasa senang karena keinginannya untuk mengunjungi kerajaan binatang pun dikabulkan. Sementara di tempat lain, Rose kemudian menemukan Vel yang akan kabur, di mana ia juga menyadari bahwa Vel telah menguping pembicaraan ia dengan Usato semalam. Diketahui juga Vel kabur karena khawatir Usato akan pergi jauh darinya. Meskipun Vel tidak mau jujur akan perasaannya sendiri. Bahkan Rose juga nampak menggoda Vel karena Vel akan merasa kesepian saat Usato berada jauh darinya. Singkat cerita, terlihat jika Usato akan pergi, dan sebelum pergi ia pun berpamitan dengan Orga dan Ururu. Sementara itu, Amako juga berpamitan dengan nenek yang selalu merawatnya. Di sisi lain, Rose memberikan sebuah tas besar pada Vel, tanpa tujuan yang pasti. Bersamaan dengan itu, ia juga melihat jika kereta yang digunakan oleh Usato telah berangkat untuk mengantarkan surat kerjasama antar negara. Dan ceritanya pun tamat.